Di tengah kesibukan kantor yang monoton, hidup Howard terasa hampa terkuras oleh rutinitas pekerjaan di Grand Glory Limited. Ancaman PHK dari bosnya membuat suasana semakin mencekam. Tanpa jeda setumpuk daftar klien, baru sudah menantinya di atas meja. Jemarinya menari di atas keyboard berusaha lari dari kenyataan. Tiba-tiba monitornya berkedip aneh. Howard terhuyung mundur matanya silau. "Kau baik-baik saja?" tanya seorang rekan. Howard hanya bisa mengangguk pelan menahan pusing. Rekannya menyarankan agar ia beristirahat sejenak. Kemudian undangan makan malam bersama Mr. Wang yang tak bisa ditolak pun datang. Sekilas ia mengecek saldo rekeningnya yang menipis. Keraguan menyelimuti hatinya. Meski menolak tawaran pinjaman, ia mengaku benci acara basa-basi semacam ini. Direktur baru akan datang, paksa rekannya. Semua wajib hadir. Tiba-tiba suasana hening saat seorang wanita anggun memasuki ruangan. Howard terpaku. Itu Sabrina, luar wanita yang terasa begitu jauh dari jangkauannya. Malamnya di sebuah hotel mewah pesta perusahaan pun dimulai. Semua orang bersuka cita. Tapi di tengah kemeriahan itu, sesuatu yang aneh terjadi pada Howard. Sebuah diagram rumit tiba-tiba muncul di benaknya seolah sistem sarafnya telah terhubung. Dunianya seakan berputar membuatnya bingung dan terasing. Sebuah suara asing bergema di kepalanya mengaku dari Star Universe Limited. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Howard dalam hati. Suara itu menjawab Howard adalah kandidat sempurna untuk uji coba mimpi mereka. Tawaran untuk menjadi tester Dreamland datang menjanjikan pengalaman hidup tanpa batas. Tapi Howard menolaknya. "Aku harus bekerja besok, jangan ganggu aku." Suara itu terus menggoda. "Di sana kau bisa menentukan takdir siapapun." Tak lama Miss Luo dan Mr. Wang tiba. Entah kenapa Miss Luo merasa Howard tampak tidak menikmati hidupnya. Mr. Wang dengan bangga memperkenalkan Miss Luo sebagai direktur baru perusahaan. Ia lalu menunjuk seorang rekan sebagai tangan kanannya yang langsung disambut senyum oleh Miss Luo. Seketika rekan itu langsung melancarkan pujiannya pada Mr. Wang, mengklaim semua kesuksesan adalah berkatnya. Sambil terus menyanjung, ia menjabat tangan atasannya yang bersiap memperkenalkan orang penting lainnya. Sebuah tangan terulur ke arahnya menawarkan jabatan tangan. Tatapan Miss Luo kemudian jatuh pada Howard. "Dan kau siapa?" tanyanya. Namun Mr. Wang langsung memotong dengan dingin. Dia bukan siapa-siapa. Hinaan itu terasa menusuk. Kenangan pahit saat semua kerja kerasnya tak pernah dianggap kembali terlintas di benaknya. Proposalnya yang penuh ide brilian hanya dibalas dengan cemoohan dan perintah untuk mengerjakan tugas sepele. Kembali ke masa kini, rasa sakit itu masih terasa nyata. Pesta pun berakhir dengan Mr. Wang yang terang-terangan mengabaikannya seolah ia tak terlihat. Howard hanya bisa menyaksikan semuanya dalam diam yang membisu. Di luar hotel di tengah keramaian yang memudar ia merenung. Harapannya akan kerja keras yang dihargai kini terasa begitu naif dan konyol. Rekannya menepuk pundaknya memberikan nasihat sinis. "Di dunia ini pintar-pintarlah mencari muka." Howard teringat temannya itu di masa kuliah yang dulu begitu idealis dan menentang ketidakadilan. Sementara itu, dari kejauhan Mr. Wang memperingatkan Miss Luo agar tak membuang waktu pada karyawan rendahan. Tapi Miss Luo hanya tersenyum misterius seolah punya rencana lain. Wang merasa kebaikan kecil bisa memberi harapan palsu pada orang yang tidak pantas. Jika seseorang tidak tahu posisinya, ujar Wang dingin, dia hanya akan berakhir di tumpukan surat pemecatan. "Besok aku akan resign," tekad Howard bulat. Tapi sebelum itu, ada urusan yang harus diselesaikan. Sistem menampilkan pesan error. Pemindaian hanya untuk satu target. Target terpilih Sabrina Luo. Howard terperangah. Seketika sistem memberi notifikasi. Pemindaian selesai. Karakter berhasil dibuat. Suasana hening menyelimuti apartemen membungkus segalanya dalam kebisuan yang ganjil. Di kamarnya Howard menggerutu. Kenapa tidak ada peringatan? Tiba-tiba AI mendeteksi lonjakan dopamin di otaknya. Analisis pengguna menikmati situasi ini. Howard menyangkalnya. Ia hanya merasa punya asisten NPC itu cukup menarik. Suara AI kembali terdengar. "Dreamland akan aktif tepat tengah malam. Segera temukan tempat untuk berbaring." Namun mata Howard justru terbuka lebar. Di atas ranjang ia mengaku cemas dan tidak bisa terlelap. "Semua itu sudah kami perhitungkan," jawab sistem dengan tenang. AI menjelaskan akan mengintervensi sistem sarafnya untuk memaksanya tertidur. Rangkaian formula kompleks melayang di hadapannya. Seketika tubuhnya lemas dan kesadarannya pun memudar. Howard tersentak bangun langsung jatuh dari tempatnya. Sosok wanita mendekat. "Akhirnya kita bertemu," ucapnya. Howard bingung. "Siapa kamu?" Wanita itu memperkenalkan diri sebagai asisten AI administrator Dreamland. "Panggil saja aku, AI 63. Howard langsung bertanya, "Apa uji cobanya sudah dimulai?" AI 63 menjelaskan, "Setiap pertempuran butuh persiapan. Ada toko untuk membeli item dengan poin kredit." AI 63 mengangkat tongkatnya. Angka 1 yang besar terproyeksi di dinding. Mereka kini berada di lorong panjang dengan banyak pintu. AI 63 menunjuk ke salah satunya. Mesin tempur berkilau seharga 2 poin.
lalu truk 100 ton seharga 40 poin, mantel tebal 20 poin, dan makanan hanya 1 poin. Matanya terpaku pada baterai energi tak terbatas. Tanpa sadar Howard mengulurkan tangannya. AI-63 mengetukkan tongkatnya. Jangan disentuh kecuali kamu mau membelinya. Ia menjelaskan dengan menyelesaikan tantangan Howard bisa mendapatkan poin kredit untuk item-item ini. Howard berterima kasih lalu bertanya, jadi, adakah NPC yang benar-benar kuat di sistem ini? Sambil tersenyum tipis, AI-63 menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya. 10.000 poin kredit telah terpakai. Aku sekarang asisten pribadimu. Howard shock. Ini sih penipuan. AI-63 mengumumkan, jika tidak ada pertanyaan lagi, Dreamland akan segera dimulai. Selamat bersenang-senang, ucapnya. Sebuah kekuatan tak terlihat mendorong Howard melewati pintu bertuliskan Apocalypse Survival. Howard terlonjak bangun di ranjangnya sendiri. Ia bingung semua terlihat normal. Ternyata cuma mimpi, pikirnya. Sambil mengumpat dalam hati, ia merasa bodoh, lalu bersiap-siap untuk berangkat kerja seperti biasa. Klik. Lampu tidak menyala. Ia mencoba lagi di kamar mandi. Listrik di seluruh gedung padam. Dengan pakaian rapi, ia menuruni tangga. Di luar jalanan terasa sunyi senyap. Sebuah truk terparkir aneh di tengah jalan. Kemana perginya semua orang? Saat mendongak sebuah pesawat tempur, melintas sangat rendah di atas kepalanya. Tiba-tiba, dua ar pesawat itu meledak. Howard segera berlindung di balik mobil saat serpihan menghujani jalanan. Sebuah suara menggema. Apocalypse Survival Dreamland telah dimulai. Waktu bertahan 180 hari. Howard terpaku. 180 hari, gumamnya tak percaya. Tiba-tiba sesuatu menetes di dekatnya. Cairan aneh melelehkan badan mobil. Tanpa pikir panjang, Howard langsung lari sekencang mungkin. Ledakan lain menggelegar di belakangnya. Bayangan pesawat yang jatuh berputar-putar di udara membuatnya bergidik ngeri. Ia pun sadar, di dunia tanpa manusia pesawat-pesawat itu bisa jatuh dari langit kapan saja. Dengan tekad baru, ia mulai membuat rencana. Ia akan menggunakan 180 hari ini untuk mempersiapkan diri. Tapi, mungkin ia bisa bersenang-senang sedikit dulu. Ia menyalakan radio tua menyandangnya di bahu dan melangkah masuk ke sebuah toko pakaian. Di depan cermin ia mencoba mantel baru dan kacamata hitam. Ia lalu mengambil kalung keren dan sebotol minuman. Dengan gaya barunya ia melangkah santai di jalanan yang sepi, diiringi musik dari radionya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Benar juga, aku kan punya asisten. Sambil bersandar di mobil polisi, ia bertanya lewat radio, kapan Sabrina muncul? Suara berisik memecah keheningan. Seekor anjing tiba-tiba muncul dan menggonggong ke arahnya. Di mana Sabrina? Apa aku ditipu? Pikirnya. Namun tak disangka di ujung jalan, seekor harimau muncul. Howard langsung berbalik dan lari. Cakar harimau itu hanya berjarak beberapa senti dari punggungnya. Dumi sang harimau buas yang lepas dari kebun binatang. Mama tiba-tiba malah menjilat wajahnya dengan lembut. Sebuah foto lama mengungkap segalanya. Garis miring harimau itu ternyata dirawat oleh penjaga dan sangat akrab dengan manusia. Saat menjauh, ia melihat tanda unik pada Dumi. Dan sadar harimau ini kabur setelah penjaganya menghilang. Meski wajahnya masih basah oleh liur, ia terkagum pada detail game ini. 7 hari kemudian ia melangkah masuk ke sebuah bangunan. Membawa sekotak air mineral yang sangat berharga. Sejak air bersih terhenti, air kemasan menjadi satu-satunya sumber kehidupannya. Tanpa listrik, semua bahan makanan membusuk. Garis miring mengundang ribuan lalat yang memenuhi udara. Biskuit memang bisa menahan lapar, tapi kekurangan gizi mulai terasa. Garis miring di depan sebuah restoran, secercah harapan baru muncul. Di dalam ia menemukan sebuah generator diesel. Garis miring mesin yang sama persis seperti milik toko kelontong ayahnya dulu. Ia melihat mesin itu hampir terlalu panas. Sedikit lagi dan generator itu akan rusak selamanya. Ia sadar jika terlambat sedetik saja. Garis miring pasokan listrik dan semua daging beku di dalamnya akan lenyap. Dengan generator dan kulkas yang berfungsi, ia memutuskan untuk menetap di tempat itu. Rencananya mencari persediaan di siang hari dan mulai berkebun di malam hari. Garis miring. Dengan cangkul di tangan, ia mulai mengolah tanah penuh harapan. Hari ke-31. Kamera menyorot jalanan yang lengang dan senyap. Di dalam mobil, Howard termenung memikirkan langkah selanjutnya. Sebuah suara menyarankan untuk mencari benih. Tapi Howard menyeringai ia punya ide yang jauh lebih cemerlang. Namun rasa putus asa mulai menyelimutinya. Garis miring membuatnya ingin menyerah pada semuanya. Ia berpikir jika ia menyerah sekarang, garis miring mungkin ia akan terbangun dan semua ini hanyalah mimpi buruk. Rekannya mencoba menyemangati mengingatkan bawang yang mulai bertunas. Tapi Howard berteriak, ini bukan soal sayuran,
Ia muak dengan kota yang kotor dan dipenuhi lalat. Garis miring sebuah kegelisahan mendalam merayapi hatinya. Di tengah malam yang ngepekat kesunyian, membuatnya merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Suara itu kembali mengejek garis miring. Apa kau benar-benar bisa bertahan hidup setelah meninggalkan pekerjaanmu? Sadarlah kamulah yang memainkan game ini. Garis miring, bukan game yang mempermainkanmu. Howard tersentak. Bahkan di dunia virtual ini, mereka terus mendorongnya untuk menyerah pada kenyataan. Tiba-tiba sebuah cahaya menyilaukan muncul memaksanya mengerem mendadak garis miring. Mobilnya melintir di aspal, mencoba menghindari tabrakan. Matanya terbelalak kaget. Garis miring pengemudi mobil itu adalah Sabrina Luo. Garis miring beruak. Kedua mobil itu pun bertabrakan hebat. Ia menoleh ke kursi penumpang. Garis miring menatap manekin di sisinya dan bertanya, apa itu benar-benar Sabrina? Sabin. Di sebuah tempat tidur, Sabrina perlahan membuka matanya, menatap langit-langit dengan bingung. Tangannya meraba wajah dan merasakan perban. Menyadari ia memakai baju pria, ia bertanya-tanya, di mana sebenarnya dia berada? Dengan perlahan ia bangkit dan membuka pintu. Garis miring di ruangan sebelah sebuah dapur kecil menyambutnya. Suara generator yang khas langsung ia kenali. Garis miring. Di atas meja makanan segar telah tersaji dengan rapi. Seorang pemuda muncul sambil membawa pisau cukur garis miring. Akhirnya kau bangun juga. Dengan santai ia mendekat garis miring. Kemarilah, aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Saat duduk, Sabrina langsung mengenalinya dari acara kantor. Namamu Howard Chen kan? Tanyanya. Howard terkejut, Sabrina masih mengingatnya. Giliran Sabrina bertanya bagaimana Howard bisa menyiapkan semua ini, Howard justru membalikan pertanyaan garis miring. Apa yang kau lakukan selama sebulan terakhir ini, Sabrina? Sabrina menjelaskan ia pulang ke kampung halamannya yang kosong. Dan Howard adalah manusia pertama yang ia temui sejak itu. Kini Howard mengerti kenapa ia tak pernah melihat Sabrina. Lalu apa rencanamu sekarang? Tanyanya. Tanpa ragu Sabrina menjawab garis miring. Aku tidak punya rencana apapun. Dengan tatapan mantap Howard mengajukan tawaran. Garis miring. Kalau begitu tinggallah di sini bersamaku. Ia menjelaskan tempat ini punya semua yang dibutuhkan garis miring dan hidup mereka akan jauh lebih mudah jika bersama. Sabrina setuju. Ia sadar tak punya pilihan lain garis miring dan Howard tahu ia telah mendapatkan rekan baru. Tunggu, potong Sabrina. Ada satu hal yang harus kukatakan. Howard menatapnya penasaran. Dengan tenang Sabrina menegaskan garis miring. Kamu bukan tipe pria idamanku. Garis miring. Jadi mari kita jaga jarak satu sama lain. Howard terdiam membeku. Ia tak menyangka Sabrina akan berkata setegas itu. Manekin dan muncul di dekatnya mengingatkan Howard betapa ia merindukan teman. Garis miring orang selalu menilainya sebelum mengenalnya lebih jauh. Dengan tangan terkepal di atas meja, ia pun menyetujui syarat Sabrina. Agar tak menjadi beban, Sabrina berinisiatif mengurus rumah selagi Howard bekerja. Howard menyetujui usul praktis itu, menyuruhnya istirahat untuk bersiap esok hari. Sambil menghela napas, Howard terus meyakinkan diri bahwa ini semua hanyalah permainan. Hari ke-32 suara gaduh dari luar tiba-tiba membangunkannya. Masih di tempat tidur, ia bertanya-tanya apa yang dilakukan Sabrina sepagi ini. Betapa terkejutnya ia saat melihat lantai penuh dengan kardus. Ia pun bertanya, apa yang kau lakukan? Sabrina menjelaskan sedang mengubah gudang jadi kamar, lalu menunjukkan walkie-talkie sebagai alat komunikasi mereka. Howard tertegun mendengar ide yang tak terduga itu. Ia lalu teringat manekin miliknya. Sudah kubuang, jawab Sabrina, karena terlihat mengerikan. Howard naik pitam karena Sabrina tak izin dulu. Sabrina justru balik bertanya, memangnya kau masih butuh? Howard menjelaskan manekin itu adalah satu-satunya temannya pengusir sepi di dunia yang sunyi ini. Sabrina menawarkan untuk mengambilnya kembali, tapi Howard menolak dengan dingin berkata, akan mengurusnya sendiri. Tiba-tiba langkahnya terhenti saat kakinya menginjak sesuatu. Sebuah ingatan melintas tentang kotak berisi peralatan keamanan yang ia simpan. Dan kini, salah satu benda penting di dalamnya raib. Tatapan tajam Sabrina seolah mengawasinya. Saat bertemu di dekat lift, Sabrina bertanya, hari ini jadi mencari persediaan. Howard mengalihkan pembicaraan, mengusulkan agar mereka mulai sekarang melakukan semuanya secara terpisah. Sabrina bingung. Howard beralasan dengan begitu mereka tak perlu lagi saling canggung dan waspada. Sabrina menyindir, tidak bisakah kau bersikap sedikit lebih jantan? Ia mengingatkan sebagai seorang wanita wajar, jika ia hanya ingin melindungi diri. Howard membalas keselamatan Sabrina, justru membuatnya menderita harus menahan semua perintah dan hinaan. Dengan tatapan tajam, ia bertanya kenapa ia harus menanggung semua beban itu. Ia mengaku bukan pahlawan seperti yang dibayangkan, tapi ia bersumpah tak akan menyakitinya. Sabrina terdiam memalingkan wajahnya. Hari ke-120 seekor kupu-kupu hinggap di atas mawar yang mekar.
Saat kembali Howard menyadari banyak yang telah berubah setelah 3 bulan berlalu. Udara terasa lebih segar, bau tak sedap telah hilang digantikan hijaunya tanaman rambat. Di luar, Sabrina tengah menyiram tanaman mengubah lingkungan mereka menjadi sebuah suaka yang asri. Berkat perawatannya, kebun mereka kini tumbuh subur mengakhiri masalah pasokan makanan. Namun keheningan di antara mereka belum juga pecah. Howard akhirnya merasa tak tahan lagi. Di mobil ia mengeluh pada Donald, bertanya apa Sabrina sudah tak waras karena nekat melawan tikus-tikus itu. Manekin di sampingnya seolah menjawab mungkin Sabrina memang sudah tak butuh teman lagi. Howard menetapkan tujuan baru, berburu daging karena persediaan mereka telah menipis. Ia sempat berpikir untuk menangkap tikus, tapi risiko penyakitnya terlalu besar untuk dihadapi. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan memancing adalah pilihan yang jauh lebih aman. Dengan rencana matang, mereka pun berangkat berniat mengunjungi seorang teman lama di perjalanan. Mobil mereka berhenti di depan kebun binatang terbengkalai. Di sana Howard menyapa seekor harimau dan mengelus perutnya. Ia takjub teman lamanya itu masih bertahan hidup setelah 2 bulan lamanya. Howard kembali memberinya makan, melemparkan beberapa hewan kecil hasil tangkapannya. Ia mengingatkan harimau itu untuk makan perlahan karena itu adalah stok terakhir dari kulkas. Tiba-tiba pandangan si harimau beralih. Dengan gesit ia melompat menjauh dari Howard. Ia menerkam sekawanan rusa liar yang baru saja muncul dari balik pepohonan. Saat harimau itu berhasil melumpuhkan mangsanya, Howard sadar alam telah mengambil alih peradaban. Hujan pun turun, badai mulai mendekat. Sambaran petir menandakan cuaca akan segera memburuk. Angin berembus begitu kencang, Howard sadar ini adalah topan arus ganas menyeret dan menghempaskannya ke mobil. Melawan badai, ia memaksa pintu terbuka sambil berteriak pada Donald untuk membantunya. Di dalam mobil ia tak habis pikir. Bagaimana mungkin topan skala 10 mengamuk jauh dari lautan, dalam senyap dunia di sekitarnya seakan melebur. Ia teringat ini dunia mimpi. Tapi apakah bencana ini juga bagian dari permainan? Tiba-tiba sebuah nama terlintas di benaknya Sabrina, gadis itu pasti ada di puncak gunung seperti biasanya. Mobil pun melesat membelah badai yang seolah hendak menelannya. Pecahan pot bunga tersapu arus mengingatkannya pada Sabrina yang merawat tanamannya dengan telaten. Decit rem memecah keheningan di depan rumah. Pintunya terbuka lebar. Apa Sabrina sudah kembali? Ia kembali tancap gas meninggalkan taman yang luluh lantak. Tanaman tomat terkulai pasrah dihantam angin. Sebuah kenangan lain muncul saat Sabrina dengan gigih melindungi kebun sayurnya. Dari dalam mobil, ia terus meneriakkan namanya putus asa. Di hadapannya, jalanan gunung yang berkelok ditelan badai. Kilat menyambar membelah langit. Dalam sekejap cahaya matanya terpaku pada sesosok siluet di tengah jalan. Rem diinjak sekuat tenaga itu. Sabrina basah kuyup dengan kaki terluka nyaris tak sanggup berdiri. Saat menggendongnya ia mendengar suara lirih Sabrina, "Apa kita akan berakhir di sini?" Dengan tatapan mantap ia menjawab, "Tidak akan kubiarkan." Sebuah percikan api ia nyalakan sebagai tanda harapan. Api unggun berderak di perapian menghangatkan ruangan. Ia pun bertanya tentang rumah besar di atas gunung. "Apa kau sering ke sana?" tanyanya. Tapi Sabrina hanya terdiam memeluk lututnya menahan perih. Howard menatapnya dalam diam, menangkap setiap isyarat tertahan dari gerak-geriknya. Ia menawarkan bantuan namun ditolak mentah-mentah. "Infeksi bisa berbahaya," ujarnya, tapi Sabrina bersikeras bisa mengatasinya sendiri. Menghela napas, Howard mundur. "Aku punya sebuah ide," katanya. Ia menjelaskan rumah besar di puncak gunung adalah titik tertinggi tempat teraman untuk berlindung dari air bah. "Kita harus segera pindah ke sana," katanya tegas. "Lalu, apa yang bisa kulakukan?" tanya Sabrina lirih. Howard menatap kakinya. "Kau cukup istirahat dan tunggu aku kembali." "Buka sedikit ventilasi," peringat Sabrina. Setelah itu Howard kembali melangkah keluar menantang badai yang mengamuk. Di bawah guyuran hujan, ia menarik napas dalam. Udara terasa begitu dingin menusuk tulang. Ia menarik tudungnya erat, terkejut melihat butiran salju turun di tengah badai. Pemandangan yang sangat ganjil. Air bah naik dengan cepat. Tanpa ragu ia menyelam dan membuka paksa pintu rumah yang terendam. Di dalam rumah yang gelap gulita, ia sadar listriknya padam. Generatornya pasti sudah hancur. Pintu freezer terbuka, isinya terendam air kotor. Ia harus menyelamatkan makanan sebanyak yang ia bisa. Arus deras menerjang, masuk mengobrak-abrik seisi rumah. Sayur mayur mengapung di antara lumpur dan puing. Dengan susah payah, ia mencoba meraih sisa-sisa makanan yang hampir tersapu arus. Hanya cukup untuk 2 kali makan. Saat menutup pintu mobil, perasaan getir menyelimutinya. Persediaan mereka hampir habis. Howard memijat pelipisnya. Memancing mustahil, bahkan lubang tikus pun sudah tenggelam. Dengan suara pelan ia bergumam pada dirinya sendiri. "Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi." Ia menoleh ke arah manekin di kursi penumpang. "Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan kami berdua?" Hanya keheningan yang menjawab, menemaninya berpikir dalam kebuntuan. Tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Seekor harimau duduk dengan tenang di tengah genangan air. "Dummi," panggilnya penuh harap. Saat mendekat ia melihat goresan luka di wajah sang harimau. "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya. Sebuah ide terlintas. "Mari kita bekerja sama."
Kau pelacak yang hebat, dan aku punya senjata. Ayo masuk, jalanan ini akan segera tenggelam. Namun sang harimau hanya menatap kosong ke kejauhan tak bergeming. Dumi berbalik melangkah menjauh. Kau bukan anjing, teriak Howard. Penjaga kebun binatang takkan pernah kembali. 2 bulan aku memberimu makan apa? Kita bukan teman, serunya putus asa. Harimau itu menoleh dan melepaskan auman yang dahsyat. Jawabannya menggema lebih keras dari suara badai itu sendiri. Howard memukul setir marah pada kebodohannya sendiri karena larut dalam permainan konyol ini. Ia menghela napas. Selamat tinggal, Dumi. Aku menghargai pilihanmu. Mungkin aku tidak akan kembali. Hujan deras terus mengguyur sosok harimau yang mematung. Sambil menjauh, Howard berbisik, bertahanlah, meninggalkannya sendirian. Mobilnya kembali melaju menembus jalanan gelap yang didera amukan badai. Di balik kemudi, Howard menatap lurus ke depan. Ia bergumam berharap bisa memiliki ketenangan yang sama. Tiba-tiba sesuatu di tengah jalan mengejutkannya. Decit ban memekakkan telinga saat mobil tergelincir. Tepat di depannya Sabrina terbaring di aspal yang basah. Howard melompat keluar menghampirinya dengan cemas. Dengan lirih Sabrina mengaku sedang mengumpulkan air hujan agar tak berutang budi. Howard mendesah. Bukannya membantu Sabrina, malah menambah masalah baru. Sabrina menatapnya tanpa kata. Tanpa ragu, Howard mengangkat tubuhnya tak peduli pada rontaannya. Sabrina berteriak minta diturunkan. Tapi Howard membentak. Cukup sudah. Mulai sekarang aku yang pegang kendali. Setibanya di rumah, ia langsung membaringkan Sabrina di ranjang dengan sedikit kasar. Ia menyuruh Sabrina diam selagi mengambil kotak obat. Jangan coba-coba bertindak nekat, ancamnya dingin. Sabrina menolak keras. Aku bisa obati lukaku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Howard membalas ketus. Kau pikir aku mau melakukan ini? Ia mengingatkan persediaan makanan mereka hampir habis. Cepat pulih dan bantu aku atau kita berdua akan berakhir. Sambil membersihkan lengan Sabrina, gadis itu bertanya apa rencananya. Beralih ke kakinya yang terluka, Howard mengungkap rencananya berburu rusa yang ia lihat kemarin. Sabrina tak percaya ada rusa di kota. Howard yakin mereka muncul setelah peradaban runtuh. Hewan liar itu pintar, kata Sabrina. Apa kau sudah membuat mereka kabur? Howard terdiam membuang muka. Bayangan saat manekin itu mengejar rusa terlintas di benaknya. Kawanan itu lari tunggang langgang. Sambil menyelesaikan perban, Howard berkata, aku tidak yakin tapi peralatanku lengkap. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ada hal penting yang harus disampaikannya pada Sabrina. Howard mengaku menemukan sebuah pistol di bawah bantal Sabrina saat membersihkan rumah. Ia menyerahkan benda itu. Pelurunya masih terisi. Sabrina menerimanya lalu bertanya, kenapa tidak kau simpan saja? Howard menjawab, situasi darurat, butuh tindakan darurat. Dia berharap tindakannya bisa mengubah pikiran Sabrina. Tidurlah. Besok aku harus berburu, ucapnya. Hari ke-1121. Hamparan salju putih menyelimuti segalanya. Menatap keluar jendela, Howard bergumam. Indah sekali melihat salju turun lagi. Siap berangkat, dia ingat rusa biasanya ditemukan di kaki gunung. Tujuannya area pinggiran kota yang hijau, tapi aman dari jangkauan banjir. Dalam perjalanan ia mengakui ucapan Sabrina ada benarnya. Semoga saja para rusa tak mencium baunya. Ia ragu. Apa dia punya nyali untuk melakukannya? Mengingat dia belum pernah berhasil sebelumnya. Sebagai rencana cadangan, ia membawa jaring ikan. Semoga saja masih berguna, walau tanpa umpan. Tiba-tiba sebuah suara memecah keheningan. Jejak kaki misterius tercetak di salju dekat mobilnya. Tak lama kemudian, sekawanan serigala muncul dari balik pepohonan, menghadang jalannya. Howard menembus hutan salju, senjata di tangan. Terdengar derap langkah kawanan rusa di kejauhan. Mendengar suara itu, ia waspada mencari sumbernya. Bergerak senyap, ia mencari posisi terbaik. Sang pemburu mengangkat senapan dan membidik targetnya dengan cepat. Howard menggeram kesal. Lagi-lagi buruannya menghilang. Entah sudah yang keberapa kalinya. Sebuah suara baru membuatnya yakin. Rusa itu masih di dekatnya. Ia mengikuti jejaknya namun kembali kehilangan arah. Rasanya seolah hewan-hewan itu tahu setiap gerakannya seakan sedang mempermainkannya. Sambil bersandar di pohon, ia sadar Sabrina mungkin benar soal baunya. Merasa sia-sia, ia memutuskan mencoba peruntungan dengan jaring ikan. Arus sungai yang deras membelah pemandangan yang memutih. Teringat badai semalam, ia ragu bisa mendapat ikan. Tapi tanpa pikir panjang, jaring pun dilempar. Jaring itu lenyap di telan arus. Howard bergumam cemas. Hanya ini satu-satunya jaringku, jangan sampai hilang. Tali di tangannya masih terikat. Tiba-tiba sebuah tarikan dahsyat menyentaknya. Sentakan kuat membuatnya bereaksi. Tubuhnya terseret ke depan. Lalu tercebur ke dalam air yang membekukan. Senapannya terlepas dari genggaman. Dalam sekejap tubuhnya lenyap di telan arus sungai yang dingin. Dengan napas yang membeku, pemuda itu akhirnya berhasil keluar dari air. Sambil mengutuk nasibnya, ia berjuang melawan dingin yang menusuk tulang.
Sial, aku kedinginan, gumamnya. Mungkin sebaiknya aku pulang. Namun sesosok rusa tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia terpaku tak percaya bisa melihat makhluk anggun itu dari jarak sedekat ini. Di mana senapanku? Apa jangan-jangan jatuh di sungai? Ah, sudahlah, shotgun ini pasti cukup untuk jarak dekat. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat senjatanya. Ini satu-satunya kesempatanku. Howard menahan napasnya bersiap menekan pelatuk. Sementara sang rusa minum dengan tenang tak menyadari bahaya. Dor pelurunya meleset mengenai pohon di dekatnya. Rusa itu pun kabur dalam sekejap. Sial, hebat sekali pengembang game ini, membuat semuanya terasa nyata. Dasar bodoh, kenapa aku bisa seceroboh ini? Perutnya mulai berbunyi. Apa aku akan berakhir kelaparan di tempat ini? Tiba-tiba lolongan serigala memecah keheningan. Dua siluet muncul di kejauhan mengikuti jejaknya di atas salju putih. Merasakan ancaman, Howard bersiaga dengan shotgunnya. Anehnya mereka hanya menatapnya lalu berbalik pergi. Kenapa mereka pergi? Howard hanya bisa menatap punggung mereka yang menjauh. Akhirnya ia pun kembali ke pondok. Di dalam Sabrina sudah menunggunya duduk di samping api yang temaram. Sudah kembali rupanya, sapa Sabrina dingin, lalu bertanya, apa yang sudah kau lakukan? Howard hanya bisa menjelaskan kalau dia jatuh ke sungai dan butuh menghangatkan diri. Sabrina hanya menghela napas melihat keadaannya. Howard memunggunginya bergumam minta maaf. Sabrina pun membuang muka pura-pura tak peduli. Namun matanya menangkap sebuah dompet yang terbuka di atas tempat tidur, memperlihatkan foto Howard dengan wanita lain. Sabrina tak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa wanita di foto itu? Pacarmu? Mantan, jawab Howard singkat. Dia manis, kata Sabrina. Kenapa kalian berpisah? Howard menjelaskan ia ingin serius tapi mantannya belum siap. Bagaimana denganmu? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Sabrina mengaku punya seseorang namanya Lawrence, seorang eksekutif di perusahaan teknologi. Dia pasti pria yang berani, celetuk Howard. Pasti sulit menjalin hubungan dengan wanita sepertimu. Tersinggung Sabrina mengingatkannya, jangan lupa aku ini bosmu. Suasana di antara mereka pun menjadi sangat canggung. Howard yang salah tingkah segera membuang muka. Dengan wajah memerah Sabrina menyuruhnya keluar. Howard pun bergegas pergi. Di luar ia merenung rasa canggung ini tidak akan membuatnya kenyang. Hari ke-12 dan 123. Dia merayap di atas salju, mengincar bayangan rusa dari kejauhan. Sedikit saja kesalahan usahanya akan sia-sia. Sambil berbaring di salju ia menghela napas. Aku tidak pernah memegang senjata sungguhan, pantas saja aku payah dalam berburu. Lagi pula shotgun ini tidak berguna untuk jarak jauh. Tiba-tiba suara tembakan lain menggema di hutan. Pemandangan di depannya kembali kosong. Kegagalannya kali ini terasa seperti lelucon yang kejam. Hari ke-124 dan 125. Anehnya Sabrina jadi lebih banyak bicara. Dia tidak lagi mengeluh meski Howard selalu pulang dengan tangan hampa. Howard merasa Sabrina mengerti semangatnya yang tak mau menyerah. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak menceritakan soal serigala. Dia yakin Sabrina akan memaksa ikut jika tahu. Kondisi mereka semakin memburuk, luka Sabrina tak kunjung membaik. Rasa lapar terus menyiksa mereka. Besok mungkin kita akan beruntung, katanya. Aku sudah memasang perangkap. Sebuah lubang yang ditutupi dedaunan. Dia yakin rasa dingin akan memaksa rusa mencari umpannya. Sabrina justru marah. Kenapa kau tidak bilang padaku melakukan pekerjaan fisik seperti itu sangat berbahaya? Howard setuju tenaga mereka memang sudah habis. Besok adalah hari penentuan, gumamnya. Sebuah mobil melaju di jalanan bersalju. Kendaraan itu berhenti di tengah hutan. Howard turun lalu melangkah maju. Saat mendekati perangkap hatinya mencelos, kosong. Tapi tunggu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ada jejak di dalam lubang seekor hewan, nyaris saja terperangkap. Tanpa pikir panjang ia berlari mengikuti jejak itu. Dalam hati ia terus berdoa, semoga ada rusa yang masuk perangkap. Satu ekor saja cukup untuk mengubah segalanya. Tiba-tiba ia tersungkur di salju. Saat mendongak sepasang mata serigala menatapnya tajam. Pandangannya beralih pada serigala itu, membawa seekor rusa. Dengan sigap ia mengangkat shotgunnya. Dor, pergi kalian, teriaknya, jatuhkan buruan itu. Namun para serigala itu tak peduli dan langsung kabur. Harapannya pupus, sudah ia jatuh berlutut di atas salju. Dia mencoba mengingatkan dirinya, ini semua hanya permainan. Namun rasa frustrasi tak terbendung. Yang tersisa hanyalah sebuah tomat dan selada. Howard menatap sisa makanan mereka. Hanya ini yang mereka punya. Ambil saja semuanya, ujar Sabrina dingin. Aku tak pantas menerimanya. Bisakah kau singkirkan harga dirimu? Kita dalam bahaya, bentak Howard. Hening sejenak. Tatapan Sabrina kosong. Akhirnya ia buka suara. Sebelum usiaku 18, aku hanyalah boneka tak bernyawa. Terkurung di kamar ayahnya mendikte setiap napasku, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh kulakukan. Aku kecil, hanya bisa bertanya, kenapa aku tak boleh bermain? Kenapa aku bahkan tak diizinkan untuk bermimpi? Ayah merenggut gambarku, merobeknya. Kau akan pergi seperti ibumu, katanya.
Tanpa keluarga kita, kau bukan apa-apa, hanya dengan patuh kau bisa membawa kehormatan, begitu hardiknya. Di atas sobekan mimpi itu, tanganku mengepal erat. Kembali ke masa kini, Sabrina menatap tajam. Kemandirian adalah caraku melawan, itulah satu-satunya kekuatanku. Bagaimana berbeda dari yang kau bayangkan, tanyanya. Howard menghela napas. Kita semua sedang berjuang. Ia pun berkeluh kesah tentang kerja kerasnya yang mungkin sia-sia karena masa depan yang tak pasti. Tapi kekuatanku adalah pantang menyerah, tegasnya. Sabrina menatapnya. Pernahkah kau berjuang mati-matian untuk sesuatu yang paling kau inginkan? Dunia ini penuh orang rajin, lanjutnya. Hanya dengan jadi yang terhebat kau akan diakui. Kemandirian adalah cahayaku. Kau akan menemukan cahayamu saat kau punya tujuan untuk diperjuangkan. Howard tertegun mencerna setiap kata. Lalu ia bertanya, jika aku membantumu bertahan, apa kau akan mengakuiku? Ia memimpikan pengakuan ingin dianggap tak tergantikan. Aku tak bisa membuktikan apapun jika kau membantuku, balas Sabrina. Tolonglah Sabrina. Kita dalam bahaya besar, pinta Howard. Sabrina akhirnya luluh. Akan kulakukan jika aku masih sanggup bicara saat itu. Howard mengambil makanan itu. Aku akan bersinar untukmu. Dengan susah payah ia bangkit berdiri lalu berhenti dan berbalik. Jika aku tak kembali di pagi hari ketiga, ada sungai kecil di sebelah timur. Kau akan menemukanku di sana, dan kau tahu apa yang harus dilakukan, Yu. Pintu pun tertutup rapat. Sabrina hanya bisa menatap pintu yang membisu. Di luar salju turun semakin lebat seolah ingin mengubur segalanya. Dalam halusinasinya Howard melihat sosok Donald. Sabrina benar, aku tak pernah benar-benar berjuang. Aku pernah bilang pantang menyerah tapi itu semua hanya kebohongan. Aku tak punya keberanian. Aku selalu mengambil jalan termudah lari dari semua kesulitan. Aku bisa saja lebih baik dalam keluarga, sekolah, dan hubunganku. Tapi aku selalu bersembunyi dan mengeluh. Ia berbalik meninggalkan bayangan masa lalu. Cukup sudah mengeluh. Aku bersumpah tidak akan lagi. Kembali pada kenyataan ia meneguhkan tekadnya. Namun takdir berkata lain. Ia tergelincir dan terjun dari tebing bersalju. Api berkobar di dalam tungku. Sabrina meraih sesuatu dari dapur. Ia berdiri di atas sosok yang terbaring. Howard tak sadarkan diri. Mengangkat benda itu tinggi-tinggi ia bersiap. Dan benda itu menghujam ke bawah. Tiba-tiba Sabrina terbangun terengah-engah di atas tempat tidurnya. Jam menunjukkan pukul 5:58 sore. Semua itu mimpi. Mimpi pertamanya dalam 3 bulan. Janji Howard di tepi sungai terngiang kembali. Sambil memeluk dirinya sendiri, ia bertanya sejauh mana mereka harus melangkah untuk bertahan. Hari ke-127. Sekop menembus lapisan salju yang beku. Setengah jalan lagi, Matam, gumam Howard sambil menggali. Ia berhenti sejenak memandangi hamparan putih tak berujung. Ia teringat saat pertama kali jatuh ke air seekor rusa, berada sangat dekat. Sejak itu, tak pernah ada kesempatan lagi. Tiba-tiba sebuah ide gila terlintas. Mungkinkah air ini bisa menyamarkan baunya? Ini pertaruhan besar tapi ia tetap melangkah ke dalam air yang membekukan itu. Sementara itu, kesadaran Sabrina mulai memudar. Sebuah suara di kepalanya mengejeknya. Sosok ayahnya muncul menjanjikan kemewahan jika saja ia patuh. Kau tak berguna, selalu mencoba melampaui batasmu, hardik bayangan itu. Tapi Sabrina berteriak. Pergi, aku bisa mengurus diriku sendiri. Tangannya menggenggam tomat meremasnya pelan. Ucapan Howard tentang pengakuan terus terngiang di benaknya. Janjinya adalah menunggu 2 hari. Sampai fajar tiba ia bertekad akan bertahan, dengan atau tanpa bantuan siapapun. Waktu terus berjalan, jam menunjukkan pukul 3 dini hari, tanggal 23. Sebuah suara aneh membangunkannya. Dalam gelap matanya perlahan terbuka. Seekor tikus kecil mendekati tomat di meja. Sabrina hanya terdiam membeku di ranjangnya. Tiba-tiba bayangan ayahnya muncul dan mulai tertawa mengejek. Sosok itu berdiri di samping si tikus menanyakan pilihannya. Lalu ia berbisik, kau terlalu lelah untuk bisa memutuskan. Kemudian ia membisikkan sebuah rahasia. Lawrence, pria terkaya di dunia, sedang dalam kondisi lemah. Seharusnya kau bisa menjadi pasangan sempurnanya, bisiknya, dan mewarisi seluruh kekayaannya. Sosok itu terus mengejeknya. Begini kau sebut mandiri, kau hanyalah gadis lemah yang pura-pura tegar. Pada akhirnya, katanya, kau akan sendirian, dan dilupakan oleh semua orang. Tikus itu seolah menawarkan kebebasan yang ia dambakan. Di saat yang sama jauh di hutan, seekor rusa tak menyadari bahaya yang mengintainya. Rusa itu mengunyah dengan tenang, berdiri anggun di bawah bulan purnama, dikelilingi salju putih yang sunyi. Bayangan ayahnya terus menatap tajam, seolah menusuk langsung ke dalam jiwanya. Sabrina mengangkat senjatanya. Aku sudah berjuang sekuat tenaga hingga saat ini, ucapnya tegas. Dan aku tidak butuh siapapun untuk menolongku. Di hutan mata rusa itu memantulkan cahaya bulan di atas salju. Rusa itu mulai berlari. Tiba-tiba dari balik gundukan salju sebuah laras senapan muncul mengarah padanya. Suara tembakan memecah keheningan membuat rusa itu tersungkur. Di waktu yang sama, tembakan lain menghancurkan tomat di kamarnya.
Rusa itu terbaring tak bergerak di atas salju. Perlahan sesosok tubuh bangkit dari balik timbunan salju. Howard ia bangkit dari persembunyiannya. Menyentuh buruannya ia tersenyum penuh kemenangan. Sementara itu, di kabin Sabrina menggigit tomat itu dengan mantap. Api unggun kecil menyala menghangatkan makanan. Saat Sabrina sedang makan, pintu pun terbuka. Howard Massard masuk dengan jejak basah membawa seekor rusa. "Kau sudah mulai makan," katanya. Sabrina menatapnya tanpa kata. Howard berkata dengan napas terengah. Ia tak perlu tergesa-gesa kembali. Tiba-tiba tubuhnya limbung ke depan. Howard jatuh tak sadarkan diri. Sabrina bergegas menghampirinya. "Howard, kau tidak apa-apa." Ia menyentuh punggung Howard yang sedingin es. Dengan cemas ia mencoba membangunkannya sekuat tenaga. Sambil memegang bongkahan es, di tangannya Sabrina cemas. Jangan-jangan dia jatuh ke sungai lagi. Air panas sudah siap di atas perapian. Sabrina segera menuangkannya ke bak mandi untuk merawat Howard. Di sisinya ia bertanya lirih, "Apa kau merasa lebih baik?" Namun tak ada jawaban, hanya helaan napas cemas darinya. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya dari dalam air. Sabrina menoleh kaget, terperanjat oleh gerakan itu. Howard memanggil namanya pelan, wajahnya mendekat, hingga tatapan mereka bertemu dalam jarak yang sangat dekat. "Apa? Akhirnya kau mengakuiku?" tanya Howard dengan suara lemah. Sabrina tertegun mendengar pertanyaan itu. Sabrina pun menjawab, "Howard, kau hebat. Tanpamu aku tak akan pernah bisa bertahan." Mendengarnya Howard tersenyum lega. Ia teringat ucapan pedas mantannya dulu. Kata-kata yang menyakitkan, "Kau tak punya apa-apa. Usahamu hanya sia-sia saja." Howard lalu berkata, mendapat pengakuan dari orang lain, ternyata memang sangat sulit. Sabrina mengangguk setuju. Sambil mengaduk kaldu daging rusa, di atas api ia merenungkan kata-kata itu. "Sudah siap," katanya sambil membawa mangkuk. "Bangun dan makanlah." Tapi Howard masih terbaring diam tak bergerak. Sabrina mendekat dengan khawatir. Ia memeriksa napas Howard, memastikan dia masih bernapas. Sambil memegang sendok ia berbisik, "Kau tidak berutang apapun padaku. Kau akan segera pulih." Dengan lembut ia menyentuh wajah Howard. Perlahan ia mulai menyuapinya kaldu hangat itu dengan penuh perhatian. Malam semakin larut. Namun tubuh Howard masih saja menggigil kedinginan. Padahal sudah ada 3 lapis selimut tebal. Tetap saja tubuh Howard terus gemetar hebat. Setelah berpikir sejenak, Sabrina membuat sebuah keputusan. Ia berbaring di samping Howard, berbagi kehangatan di bawah selimut yang sama. Sambil mendekapnya ia berbisik, "Semua akan baik-baik saja." Hari ke-130 pun akhirnya tiba. Howard perlahan membuka matanya saat fajar menyingsing. Samar-samar ia mendengar suara dan menoleh untuk mencari sumbernya. Tepat di sebelahnya, Sabrina tertidur lelap. Mata Howard langsung terbelalak kaget. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak sendirian. Sabrina terbangun dan bertanya, "Kau sudah sadar?" Ia pun perlahan menjauhkan diri. Namun sebuah cengkeraman lembut menahan pergelangan tangannya. Dengan suara lirih Howard menariknya mendekat. Sabrina terdiam merutuki kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Seketika genggaman Howard melonggar, khawatir Sabrina akan salah paham. Sabrina menuntut alasan lain di balik perpisahannya. Howard pun menjelaskan, dia pikir kami terlalu muda untuk masa depan. Tapi Sabrina tahu ada sesuatu yang lebih dalam. Hening yang canggung menyelimuti mereka. Akhirnya Howard mengaku alasan sesungguhnya adalah impiannya untuk membangun sebuah keluarga. Perlahan Sabrina merapatkan diri berbisik bahwa ia pun menginginkan hal yang sama. Howard menatapnya tak percaya. "Bukankah kau ingin menjadi wanita mandiri?" Sabrina menjawab mantap. "Inilah caraku untuk itu." Sebuah keraguan terlintas, apakah kesuksesan benar-benar kunci kemandirian? Ia menjelaskan bahwa semua tujuannya hanyalah cara untuk mencari kebebasan. Baginya hal lain tak pernah penting. Tapi ia sadar mungkin ia hanya pindah dari satu sangkar ke sangkar lainnya. Sambil menumpahkan isi hatinya, ia mengaku tak pernah bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Howard pun ragu, sebab ia sendiri belum pernah membangun fondasinya sendiri. Sabrina menggenggam tangannya mengajukan pertanyaan yang mengubah segalanya. "Maukah kau membangunnya bersamaku?" Keheningan Howard terasa menyakitkan. Sabrina buru-buru menarik ucapannya, merasa telah lancang. Tapi Howard justru mengeratkan genggamannya. "Itu juga yang paling kuinginkan." Dengan suara bergetar, ia mengaku sempat menyerah pada impian itu. Namun kini masa depan cerah terasa di depan mata. "Kita akan melewatinya," bisik Sabrina. Howard setuju keluarga adalah sumber kekuatannya. Tatapan mereka terkunci. Dalam keheningan bibir mereka menyatu. Di luar salju turun dengan lembut menjadi saksi bisu. Tatapan Sabrina penuh kehangatan. Sebuah ikatan tak terucapkan baru saja terjalin di antara mereka. "Apakah ini nyata?" bisik Howard ragu, lalu memanggilnya istriku. Namun sebuah isyarat cepat menghentikannya. Dengan lembut tapi tegas Sabrina mengoreksi, "Kita belum terikat janji. Kita hanya 2 orang yang saling mendukung." Wajah Howard memerah sementara Sabrina menghela napas.
Ekspresi Howard membeku, dan saat itu juga kepingan masa lalu yang kelam menyeruak di benak Sabrina. Ingatan akan sosok kecilnya yang tak berdaya, diiringi suara dingin sang ayah yang bergema. Ayahnya menatapnya tanpa perasaan. Sudah waktunya kau belajar tentang kerasnya dunia ini. Dalam ingatan itu, ayahnya berjanji akan memberinya pelajaran yang tak akan terlupakan. Dua sosok asing pun masuk ke ruangan yang disapa Sabrina kecil sebagai bos. Dengan tatapan beku ayahnya menyuruh mereka menonton. Sabrina kecil hanya bisa memejamkan mata erat-erat. Sebuah sentuhan di kepalanya membuatnya tersentak kaget. Sambil mencengkeram bahunya ayahnya memaksa, "Buka matamu, belajarlah cara menghadapinya." Saat itu sang ayah berkata namanya akan diubah. Mulai hari itu, ia adalah Sabrina Luo. Kembali di masa kini, suara Sabrina terdengar mantap. Sekarang kita punya rasa saling menghargai. Ia menatap Howard mengajaknya untuk bersama-sama mencari arti dari keberadaan mereka. Howard masih tak percaya dengan ikatan yang baru terjalin. Lalu ia sadar momen ini juga yang pertama bagi Sabrina. Hari ke-160, Howard terbangun dengan kesadaran mereka telah hidup bersama selama sebulan. Sebulan terakhir ini terasa lebih baik dari yang ia duga, meski radang dinginnya belum pulih sepenuhnya. Setidaknya ia masih bisa beraktivitas. Persediaan makanan menipis, ia pun melangkah ke hamparan salju. Sungai yang membeku memaksa mereka membuat lubang es untuk bisa memancing. Sementara itu, Sabrina dengan gigi hampir menyelesaikan rumah kaca yang ia bangun sendiri. Tiba-tiba suara Sabrina memanggilnya. Sambil tersenyum, ia berkata punya kejutan untuk Howard. Howard tersenyum jahil. Tidak ada kejutan yang lebih baik dari sebuah pelukan hangat. Suara tembakan memecah keheningan. Seekor rusa jatuh ke atas salju. Memang tak sehangat pelukan, gumam Howard, tapi ini sudah lebih dari cukup. Dulu ini mustahil. Tapi lihat mereka sekarang. Ponco dari kulit rusa itu menjadi kamuflase sempurna di tengah hamparan salju. Sebuah mobil membelah keheningan jalanan bersalju. Di balik kemudi, tatapan Howard lurus menembus badai, namun sekilas bayangan Sabrina terpantul di kaca spion. Kendaraan itu akhirnya berhenti. Di tengah hamparan salju, serpihan kenangan masa lalu berkelebat di matanya. Ia menembus salju, tiba di reruntuhan kota, tempat di mana tragedi pesawat itu terjadi. Papan nama berkarat bertuliskan Peting Zoo. Sambil mendorong gerbang, suaranya memecah sunyi. "Dumi, apa kau masih di sana?" Ia mengangkat sepotong daging. "Aku bawa sesuatu yang istimewa." Namun sebuah auman dari kejauhan membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap langkah di salju yang tebal terasa menyiksa, rasa sakit berdenyut di kakinya tanpa henti. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Di depan sana, sekawanan serigala mengelilingi Dumi. Howard jatuh berlutut, raungan penuh amarah keluar dari mulutnya. Serigala-serigala itu menoleh menggeram buas. Tanpa ragu Howard mengangkat senjatanya dan menarik pelatuknya. Satu tembakan tepat sasaran. Howard berteriak, "Pergi kalian dari sini." Kawanan itu lari tunggang langgang sirna di antara puing-puing. Dengan gemetar Howard mendekati sahabatnya Dumi. "Sekarang kau aman." Hatinya hancur melihat kondisi sang harimau yang mencoba mengangkat kepala dengan napas tersengal. Howard mengulurkan tangan menyentuh sahabatnya. Ia teringat saat Dumi menjilatinya dengan penuh kasih. Ia menangkup kepala sang harimau dengan kedua tangannya, sebuah salam perpisahan yang sunyi. Kenangan saat memberinya makan kembali terlintas. Kembali ke kenyataan pahit, ia berbisik, "Maaf, aku terlambat." Tatapannya menyapu tubuh sahabatnya yang tak berdaya penuh luka. Dengan suara bergetar, ia menyiapkan senapan. Rasa sakit ini akan segera berakhir, janjinya. Ia bersumpah akan merindukannya dan menuntut balas. Pantulan wajahnya terlihat di mata Dumi yang tak lagi bernyawa. Setetes air mata jatuh mengakhiri penderitaan sang sahabat. Sendirian Howard mencoba menenangkan diri di bak mandi. Tiba-tiba Sabrina masuk dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Melihat kekasihnya murung, Sabrina memeluknya dari belakang. Howard bergumam, "Aku tak apa-apa, hanya saja dunia ini terasa semakin dingin." Dengan lembut ia meminta Sabrina untuk tetap di rumah. Di luar terlalu berbahaya saat ini. Sabrina mengangguk, "Baiklah, masih ada pekerjaan di rumah kaca." Ia menatap Howard, "Hati-hati ya." Sebuah ciuman lembut mendarat di pipinya. Howard teringat masa lalunya berjalan sendirian di tengah dingin tanpa rumah untuk pulang. Kini ia menyandarkan kepalanya di dada Sabrina, merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Ia telah mendapatkan semua yang ia dambakan. Namun di luar sana, para predator mengintai di dalam kegelapan. Dalam hati sebuah tekad membara. Ia tak akan membiarkan apapun merenggut kebahagiaan ini. Sorot matanya berubah tajam dan dingin. Ia bersumpah akan memusnahkan semua yang berani memasuki wilayahnya. Dengan samaran rusa dan senapan di tangan ia berbisik, "Siapa mangsa berikutnya?" Tiba-tiba dari dalam hutan sekawanan serigala muncul mengejarnya. Di tengah kepungan salju bahaya yang lebih besar mengintai. Di belakangnya, seekor beruang grizzly raksasa muncul. Makhluk buas itu menerjang raungannya mengguncang seisi hutan. Samarannya tercabik-cabik di tengah pergulatan salju. Di sekelilingnya lolongan serigala menjadi musik latar pertarungan itu.
Seekor serigala berlari ke arah semak yang mencurigakan. Tiba-tiba, sebuah tembakan bersih menghentikan langkahnya. Lolongan kesakitan menggema di hutan beku. Dari balik salju, Howard muncul dengan pisau di tangan. Dengan gesit, ia menerkam mangsanya. Kilat pertarungan terpantul di matanya. Malamnya di kamar tidur, suara lembut Sabrina memanggilnya. Howard berbalik bertanya, "Ada apa?" Sabrina mendesak. "Kau aneh seharian ini, apa yang mengganggumu?" Howard tahu, ia tak bisa menceritakan perburuan berdarah itu. Sambil memeluknya erat, Howard menenangkan, "Bukan apa-apa, tidurlah lagi." Dalam sunyi ia berbisik pada dirinya sendiri, "Masih ada 3 lagi di luar sana." Di kegelapan hutan, 3 pasang mata mengintai. Mereka berpencar melesat di atas salju. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti, indera penciumannya menajam. Ia menunduk mengendus tanah beku, lalu melangkah perlahan, sangat waspada pada setiap suara. Aroma itu menuntunnya ke sebuah semak, tempat sesuatu yang kecil bersembunyi. Serigala itu mengintip dari balik dedaunan. Sebuah lolongan pendek ia keluarkan, semakin dekat ia langsung menyambar umpan yang terpasang di ujung senapan. Perangkap itu meletus, suara tembakan merobek udara. Kini, hanya tersisa 2 serigala di dalam bayang-bayang. Sosok bersamaran rusa bergerak tanpa suara. Dari kegelapan, Howard muncul bukti kemenangannya, membuat kedua serigala itu gemetar. Keduanya mundur ketakutan, tapi salah satunya berbalik dan mengeluarkan lolongan yang menantang. Hari ke-170. 10 hari sejak perburuan dimulai. Sebuah tembakan menghancurkan botol kaca di udara yang membeku. Saat mengasah bidikannya, pikiran Howard tertuju pada 2 serigala yang menghilang tanpa jejak. Tatapan buas mereka masih terbayang, membakar tekadnya agar tak berakhir seperti Dumi. Hanya dengan melenyapkan mereka, hatinya akan tenang. Tiba-tiba suara Sabrina memecah kesunyian. Dengan senyum cerah, ia mengumumkan menu makan malam yang istimewa. Sabrina begitu bangga dengan masakannya dan mengajak Howard untuk mencicipinya. Namun Howard menolaknya dengan dingin, berkata, ia punya urusan lain. Seketika senyum di wajah Sabrina memudar. Dengan suara bergetar, ia bertanya mengapa Howard selalu sibuk, bahkan untuk sekadar makan malam bersamanya. Howard hanya bisa meminta maaf, sebuah urusan mendesak harus ia selesaikan terlebih dahulu. Ia membuang muka menghindari tatapan Sabrina. Tapi Sabrina tak menyerah, ia menuntut penjelasan. Howard tahu ia tak bisa memberitahu bahaya yang mengintai karena Sabrina takkan pernah tinggal diam. Howard berlalu bergumam seolah semua baik-baik saja. Namun setetes air mata jatuh di pipi Sabrina. Hari ke-173. Suara ketukan membangunkan Sabrina dari tidurnya. Dari jendela ia melihat Howard. Pria itu tengah sibuk memaku papan di setiap sudut rumah. Sabrina mendekat dan bertanya. Tanpa menoleh Howard hanya menjawab, cuaca akan semakin dingin. Ia hanya ingin memastikan jendela ini cukup kuat dan pekerjaannya akan segera selesai. Sambil bersedekap, Sabrina menegaskan ia tak pernah minta dilindungi. Howard mengalihkan pembicaraan. Apa ada makanan? Tapi nada suara Sabrina tetap tajam. Ia menuduh Howard bersikap seolah tak ada masalah di antara mereka. Howard akhirnya berbalik menatapnya dan berkata, kalau Sabrina salah paham. Sabrina merasa hubungan mereka terlalu terburu-buru, lalu bertanya, apa semua ini hanya cinta satu malam bagimu? Howard menyangkalnya. Semua ini demi melindungi mereka berdua. Sabrina pun menuntut jawaban yang sebenarnya. Dengan suara meninggi, Sabrina berteriak bahwa rumah ini dibangun atas rasa hormat. Ia menuntut untuk dihargai. Howard hanya terdiam tegang. Suaranya semakin bergetar. Ia mengingatkan Howard tentang kesepakatan mereka. Sabrina akan menjaga rumah sementara Howard mencari persediaan. Itulah perjanjian mereka. Howard memohon agar Sabrina bertahan beberapa hari lagi. Ia berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Sabrina hanya terdiam. Sabrina pun berbalik melangkah pergi. Howard berkata, ia kehabisan paku dan harus pergi ke toko. Dalam benaknya sepasang serigala itu, seolah mengejeknya. Salju tebal akan segera menutupi jejak mereka. Suhu anjlok hingga -30 derajat. Perburuan ini harus dihentikan untuk sementara. Prioritas utamanya kini adalah bertahan dan memperkuat pertahanan dari ancaman di luar. Di mobil ia menyesali pertengkarannya dengan Sabrina. Setibanya di sana ia mengetuk pintu toko yang sepi. Dengan mengenakan kostum rusa, ia mendobrak masuk ke dalam. Toko itu masih dalam kondisi baik, dan ia menemukan semua yang dibutuhkannya. Saat tangannya mencari paku, tanpa sengaja ia menyentuh sebuah buku panduan yang tergeletak di meja. Itu adalah buku panduan generator. Dengan tangan gemetar, ia membuka lembar demi lembar. Harapan menyala, akhirnya ia bisa memperbaiki generator itu. Namun, tiba-tiba sebuah monitor di dekatnya menyala. Ia menoleh ke arah layar. Sosok digital bernama I-63 muncul dan berkata, lama tak jumpa. Howard terpaku tak bisa berkata-kata. Lalu sebuah ingatan muncul. Semua ini hanyalah mimpi. Kecerdasan buatan itu memberitahunya mimpi bertahan hidup ini akan berakhir dalam 1 minggu. Terkejut, Howard hanya bisa bergumam, apa? Sementara itu, di tempat lain, Sabrina baru saja selesai menulis sebuah catatan.
Ia melangkah pergi menembus salju menarik kopernya. Untuk terakhir kali ia menatap rumah itu. Isi catatan itu, singkat mereka butuh waktu sendiri dan ia meminta Howard untuk tidak mencarinya. Tanpa ragu sedikit pun, Sabrina melanjutkan perjalanannya. Kembali ke toko Howard, menginjak monitor yang sudah hancur. Ia merapikan tas punggungnya, lalu menyampirkannya ke bahu dengan mantap. Aku sudah dapat peralatannya, listrik akan segera menyala. Namun, suara langkah serigala terdengar mendekat. Howard segera berbalik menghadap pintu. Dua serigala yang ia cari menerobos masuk. Kalian berani juga mencariku sampai ke sini. Howard menyeringai. Tapi aku mengerti, aku juga pernah mengusik kawanan kalian. Para serigala itu maju, pertempuran akan segera dimulai. Kedua predator itu menerjang dengan tatapan haus. Mereka sepertinya belum jera. Dengan fokus penuh, pemuda itu siap menghadapi mereka. Dari celah lorong ia mengawasi setiap gerakan mereka di pintu masuk. Sebuah ide terlintas. Ia nekat berlari keluar memancing para serigala untuk mengejarnya. Mobilnya melaju sendiri di jalanan. Ia berlari sekuat tenaga, namun kakinya tersandung dan membuatnya jatuh tersungkur. Sial, kakinya kembali mati rasa. Seekor serigala langsung menerkam menyeretnya tanpa ampun di atas salju. Makhluk itu menindih tubuhnya. Dengan sisa tenaga, ia mencoba melawan. Serigala lain menggigit tasnya dan menarik dengan kasar. Serangan pertama mendarat di bahunya. Ia segera melepas tas punggungnya, mendorong satu serigala dan menahan yang lain. Mengeluarkan sebuah alat, ia bersiap untuk serangan balasan. Dengan sebuah teriakan, satu serigala tumbang. Namun yang lain langsung menyerang lengannya disusul serangan dari belakang. Berbalik cepat, ia menghantamnya. Brak alat itu patah dan jatuh ke salju. Sambil menatap gagangnya yang patah, ia menggerutu soal kualitasnya. Serigala itu kembali menerkam tepat saat akan melancarkan serangan terakhir. Cakar makhluk itu menyambar bahunya, mengangkat gagang yang patah. Howard membalas serangan dengan pukulan keras. Tekadnya membara serigala itu terhuyung mundur akibat hantaman telak. Howard menghantamnya lagi dan lagi. Ia tidak akan mundur, serangannya terus berlanjut tanpa henti. Satu pukulan, telak kembali mendarat. Dengan susah payah ia mencoba bangkit dan menjaga keseimbangannya. Gagang itu terlepas jatuh di samping lawannya yang tak berdaya. Ia meraih kembali tas punggungnya dan menyandangnya. Dengan langkah gonta ia pergi. Di dalam toko ia berteriak ke sebuah layar menuntut sebuah jawaban. Akankah dunia fantasi ini terus berlanjut setelah ia pergi? Dan apakah Sabrina akan hidup seorang diri? Ia berteriak lebih kencang. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku ingin tetap di sini. Kembali ke masa kini, serigala terakhir yang tersisa dengan sisa tenaganya menggigit tas punggungnya mencoba menghentikannya. Howard menatapnya tajam. Kau begitu menginginkan balas dendam, tapi aku tidak bisa memberikannya padamu. Ia menjelaskan akabat. Aku butuh tas ini untuk melindunginya meskipun aku tidak bisa berada di sisinya. Dalam sebuah kenangan, Sabrina bertanya dengan cemas, apa kita bisa melarikan diri? Sambil memeluknya, Howard meyakinkan, kita akan berhasil. Diam-diam Sabrina menyeka air matanya. Di tepi jalan bersalju, mobil merah itu menunggu mereka. Howard merenggut kembali tas punggungnya. Hari ke-17. Kilas balik tinjunya menghantam dashboard. Terlempar ke dalam mobil akibat pertarungan, ia kehilangan kendali. Para serigala menariknya keluar dari mobil. Ia jatuh ke salju lalu dengan cepat meraih kembali ke dalam kendaraan. Dengan geram ia berkata, aku tidak bisa dihentikan sekarang. Terdengar suara benda berat bergeser di lantai. Ia meraihnya dan bertanya-tanya kapan Sabrina menaruh ini di sini. Dengan benda itu di tangan ia, berbalik menghadap para serigala. Melalui pintu yang terbuka, ia melawan makhluk-makhluk itu. Suara dentang logam menggema di sisi mobil. Begitu masuk ia melihat tangannya yang terluka. Fokusnya kini hanya satu, membawa pulang suku cadang itu untuk memperbaiki generator. Ia menarik napas panjang. Mobilnya melaju menembus salju tapi tiba-tiba berhenti. Olinya pasti membeku. Ia harus menghangatkan mesinnya. Tapi melihat lukanya ia tahu ia tak punya banyak waktu. Serigala yang terluka itu akhirnya berjalan tertatih-tatih menjauh menghilang di tengah salju. Di dalam mobil, Howard menyandarkan kepalanya di setir. Aku benci ini. Ia merasa telah mengerahkan segalanya hingga titik akhir. Saat tersadar ia sudah di tempat tidur, merasakan perban di wajah dan kepalanya. Melihat Sabrina di sampingnya, ia bertanya apa yang terjadi dan menyadari bahwa ia sudah di rumah. Sabrina menjelaskan bahwa ia menemukannya pingsan di dalam mobil yang mogok. Howard mengaku, ia pikir semuanya sudah berakhir. Howard bertanya lagi, apa kau melihat sesuatu di dekatku saat itu? Sabrina menjawab, kau memegang tasmu dengan erat, jadi aku membawanya juga. Howard langsung bangkit. Suku cadang itu untuk generator. Sabrina mencoba melarangnya. Kau masih terlalu lemah, kau harus istirahat. Tapi ia menolak mendengarkan. Maaf, ucapnya pelan. Ini adalah hal terakhir dalam daftar keinginanku. Sabrina hanya bisa menunduk membiarkannya pergi. Pintu garasi perlahan terbuka di tengah malam yang membeku. Di dalam garasi dengan tekad membara, ia mengerjakan generator itu. Dan akhirnya, lampu rumah berkedip menyala terang di tengah badai salju.
Di luar berdiri di bawah cahaya yang baru, ia tersenyum puas. Semua pengorbanan ini ternyata tidak sia-sia. Sabrina, Howard berteriak girang, listriknya menyala lagi. Dari dapur Sabrina hanya menyahut, dasar bodoh. Howard bersorak kecil, melintasi halaman. Tapi langkahnya mendadak terhenti. Matanya terpaku pada sebuah mobil merah. Benar juga. Sabrina membawanya pulang dengan mobil ini. Bagian depannya ringsek parah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba batuk menyiksanya. Howard berusaha keras mengatur napas. Sambil berjongkok, batuknya tak kunjung reda. Tangannya meraih sesuatu dari sela-sela ban, sebuah serpihan yang tajam. Sebuah ingatan kilat menghantamnya. Seekor serigala menerjang mobil, menggeram buas maju tanpa rasa takut. Makhluk itu menghantam bagian depan dengan ganas. Kembali ke dunia nyata, ia menatap nanar serpihan di tangannya. Dengan sisa tenaga, ia mencoba bangkit. Namun tubuhnya oleng dan langsung tersungkur. Ia bersandar di mobil menahan tubuhnya agar tak roboh. Batuk kembali menyerang. Perban di tangannya terasa nyeri. Pertarungan itu meninggalkan luka mendalam. Dia sadar, dia takkan bertahan lama sendirian. Napasnya tersengal. Pandangannya jatuh pada kap mobil yang hancur. Jadi, mobil ini menabrak pohon. Itulah penyebab kerusakan ini. Dalam kilas balik lain, serigala itu berlari di sisi mobil. Sabrina mengemudi dengan panik, lalu menghantam pohon dengan keras hingga hilang kendali. Kembali ke masa kini, Howard terbatuk lagi menatap mobil itu. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menjauh. Di dalam rumah yang hangat, cahaya lampu menerangi malam bersalju. Pakaian basah dijemur di dekat perapian. Di dapur, Sabrina sedang fokus memotong sayuran. Tiba-tiba Howard datang dari belakang dan memeluk pinggangnya. "Terima kasih, besar aku. Kaki," bisikinya lembut untuk segalanya. Sabrina terkekeh. "Sejak kapan kamu jadi semanja ini?" Howard hanya menjawab, "Maaf." Sambil tersenyum, Sabrina menyebutnya konyol. Hari ke-178. Dunia masih membeku, tapi tetesan es perlahan mulai mencair dari pepohonan. Dari balik jendela, Sabrina menatap hamparan putih. Matahari akhirnya terbit, gumamnya penuh harap. Howard, badainya sudah reda, serunya sambil membuka tirai. Namun saat berbalik, senyumnya langsung memudar. Ia bergegas ke sisi tempat tidur. "Kamu kenapa ya?" tanyanya cemas. Howard menjawab lemah, "Aku hanya lelah." "Jangan-jangan kamu flu," kata Sabrina khawatir sambil beranjak menuju lemari obat. "Sabrina," panggilan Howard menghentikannya. "Jangan cemas," katanya lirih. "Ini bukan flu biasa." Wajah Sabrina pias. Ia memaksakan senyum. "Kamu cuma bercanda kan? Kita pasti akan baik-baik saja." Sambil bersandar, ia teringat perjuangan Howard memperbaiki generator demi mereka berdua. Sambil membawa air, Sabrina bergumam, "Orang sehebat kamu selalu saja diremehkan." "Kalau aku bosnya," katanya sambil menuang air, "kamu pasti sudah jadi karyawan terbaik kuartal ini." Howard tersenyum tipis. "Terima kasih, bos Denny dan istriku tercinta." Sabrina menyodorkan obat. "Enak saja, aku belum bilang setuju. Cepat sembuh." Howard mencoba meraih gelas itu, tapi tangannya gemetar hebat. Wajahnya meringis menahan sakit yang luar biasa. "Kamu tidak apa-apa." Gelas itu terlepas, pecah berkeping-keping. Dalam lamunannya, Sabrina tiba-tiba membuka mata dengan tatapan tajam. Mengacungkan sebuah semprotan, ia berkata, "Aku tahu akal-akalanmu." Ia menuduhnya pura-pura sakit hanya untuk membuatnya khawatir. "Tapi aku tidak menyalahkanmu," lanjutnya sambil membungkuk. "Apa ada yang kamu butuhkan?" Dalam dunia fantasinya, Howard mendekat saat mereka berbincang. Kembali ke dunia nyata, Sabrina memohon, "Bangunlah, kita perlu bicara." Ia hanya bisa menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Kamu tidak bisa bangun?" tanyanya lirih. Tangannya mencengkeram erat. Air mata jatuh saat ia mengguncangnya. "Kumohon bangun." Howard berbisik, "Waktuku tidak banyak lagi untuk menjelaskan." "Dengarkan," katanya. "Saat bensin untuk 3 bulan ini habis, pergilah ke utara cari perbekalan. Di gudang selanjutnya ada benih sayuran berlabel di dalam ember. Kamu bisa mengoperasikan generator kan? Buku panduannya akan mudah kamu pahami. Cari mobil yang lebih besar, rumah yang tahan dingin, dan jangan lupa terus berlatih." Hari ke-180. Sosoknya muncul di tengah cahaya terang. Di beranda, Sabrina menatap pemandangan. Saljunya sudah berhenti, tapi sebuah suara seakan membetulkannya. Itu kemarin, bisiknya pada diri sendiri. Udaranya lebih hangat, suhu akan segera naik. Dengan tatapan mantap, ia menyatakan, "Saat semua salju ini mencair, aku akan pergi ke utara, mencari penyintas lain." Dalam ingatannya, suara Howard memanggil namanya, lalu bertanya, "Apa kamu pernah mencintaiku?" Sabrina terdiam menatap kosong ke kejauhan. Dengan senyum getir, ia menjawab, "Dia sudah tidak punya beban lagi sekarang." Ia memejamkan mata berharap semua ini hanyalah mimpi saat suara Sabrina terdengar. "Bagaimana bisa kau mencintaiku?"
Kau begitu keras kepala, tidak pernah sekalipun memikirkan perasaanku. Sambil terisak ia melanjutkan, aku tidak punya sisi baik, bahkan tak bisa menemanimu saat kau bersedih. Genggaman tangannya mengerat, aku lelah melakukan semuanya sendirian. Ia menuduhnya selalu ceroboh dan tidak pernah mau mengalah. Dalam isak tangisnya ia hanya bisa memanggilnya bodoh. Di samping Howard yang tergeletak, AI-63 berdiri di depan gerbang cahaya yang mulai meredup. Suara dingin menggema, "Selamat, Anda telah menyelesaikan tantangan bertahan hidup di tengah kiamat." Howard bangkit perlahan, kepalanya terasa berat. Apa yang terjadi rasanya? Aku telah melewati begitu banyak hal. AI-63 menjelaskan, itu normal. Ingatan sengaja dikaburkan agar Anda tidak bingung antara mimpi dan kenyataan. Dalam sebulan, lanjut sang AI, semua ingatan itu akan kembali secara bertahap. Tapi, aku masih ingat sesuatu, sela Howard. Sang AI terdiam menanti kalimatnya yang tertahan oleh air mata. Ia melanjutkan, ada sebuah kesedihan mendalam. Tiap kali aku mencoba mengingat sesuatu yang sangat penting, yang tak boleh terlupakan. Dengan ragu ia bertanya, apakah dunia mimpi itu akan berlanjut? AI-63 menjawab dingin, itu hanya permainan dan semuanya sudah berakhir. Ia menekankan, ingatlah itu hanya mimpi. Anda punya kehidupan nyata untuk dijalani. Howard menatap kosong. Hanya pertanyaan itu yang terasa nyata. Sisanya, kabur dan membingungkan. Sekarang waktunya perhitungan skor. Tongkat sang AI mulai bersinar terang. Sebuah layar holografik muncul. Hasil akhir tingkat kesulitan 0 nilai B dan 50 poin kredit. Kenapa hanya BP? Protes Howard. Apa sebenarnya kriteria penilaiannya? AI-63 menjelaskan, nilai didasarkan pada tingkat kelangsungan hidup rekan Anda. Jika hanya Anda yang selamat nilainya D, Anda meningkatkan peluangnya dengan mengusir monster dan membuat generator. Karena itulah nilaimu lebih tinggi. Namun seandainya Anda mendapatkan peralatan yang lebih baik, makanan membangun menara komunikasi, atau bahkan menjinakkan monster liar, Anda bisa saja mencapai nilai S. Aku hanya manusia biasa kok, sanggah Howard. Inti dari permainan ini adalah merasakan hal yang mustahil di dunia nyata. AI-63 mengungkap fakta mengejutkan, ini hanyalah tes level N0. Versi resminya akan rilis sebulan lagi. Tongkat AI itu kemudian menyentuh bahu Howard. Layar menampilkan invasi Frankenstein dengan hitungan mundur. Bagaimana kehidupan manusia bisa lebih baik dengan bantuanmu. Kriteria yang sama akan digunakan untuk menguji rasa keadilanmu. Di skenario nyata lainnya, Howard menjawab tegas, manusia adalah satu tim dengan takdir yang sama. Aku harus berpikir ulang untuk melanjutkan keluhnya. Semua ini terlalu menyakitkan dan melelahkan. Tapi Anda juga merasakan kebahagiaan sela AI-63 tepat di sisinya. Sebuah gambar muncul menampakkan dirinya bersama Sabrina Luo. Howard terkejut. Momon, bersama Nona Luo. Matikan itu, hargai privasiku, bentak Howard. Tenanglah, sahut sang AI. Aku hanya robot tanpa emosi. Kecemasan melandanya. Apakah Nona Luo akan mengingat ini di dunia nyata? Sang AI meyakinkan semua ingatan hanya ada di dunia virtual. Perusahaan apa ini? Bagaimana cara keluar kau? Tuntut Howard. Usap mata kirimu untuk membuka menu sistem. Ulangi gerakan itu untuk menghubungiku di dunia nyata. Saat Howard melakukannya, sang AI bertanya, apakah Anda menginginkan hadiah penyelesaian tantangan? Hanya merchandise? Tanyanya sinis. Ya, lumayan. Kirim saja ke kantorku. Ia lalu menyebutkan alamatnya. Sang AI mengayunkan tongkatnya dan dunia di sekelilingnya mulai memudar. Tunggu apa yang terjadi. Suara AI-63 menggema saat sosoknya menghilang. Jangan panik, sistem akan memilih hadiah yang sesuai untukmu. Ia sendirian dalam kehampaan. Apa maksudmu, teriaknya. Tiba-tiba di tengah kegelapan pekat, sepasang mata raksasa terbuka. Mata itu menatapnya tajam. Seekor serigala raksasa melolong di padang salju. Aku ingat, aku pernah melawannya. Bayangan pertarungannya dengan monster itu melintas di benaknya. Serigala itu tampak mundur ketakutan darinya. Langkah kaki berat di salju menarik perhatiannya. Sosok raksasa mendekat bersiap melempar tombak. Tepat ke arah serigala. Tombak itu menancap telak serigala itu, terhempas ke tanah saat sebuah notifikasi sistem muncul. Anda memperoleh skill perburuan luar biasa. Lemparan presisi BY, gumam Howard penasaran. Apa sebenarnya itu? Tiba-tiba ia terbangun oleh suara alarm yang memekakan telinga. Senin pagi 4 September. Ia telah kembali ke dunia nyata. Perlahan, ia mencoba memahami apa yang terjadi, bertanya-tanya kenapa sistem membangunkannya secara paksa. Sambil mengucek mata, ia menatap tangannya berusaha menjernihkan pikiran. Kemana perginya sistem? Kenapa semua menghilang? Ia masih bertanya-tanya.
Apakah ini masih mimpi atau semuanya telah berakhir? Di sebuah ruang virtual lampu darurat berkedip di langit-langit metalik. Ia benar-benar sendirian. AN63 bergumam, mengapa koneksi Howard Chen terputus tiba-tiba? Sebuah peringatan muncul kegagalan sistem fungsi kontrol memori telah lenyap. Tanpa ragu ia memerintahkan pelacakan kode error. Sistem menjawab kode Z1 informasi lebih lanjut sedang dimuat. Di hadapannya sebuah layar raksasa muncul menampilkan Sabrina Luo yang tertidur pulas. Tiba-tiba gambar berganti Sabrina berjalan sambil memegang sesuatu yang berbahaya. Adegan diperbesar menunjukkan ia mengangkat benda itu. A63 bertanya-tanya, mengapa ada mimpi baru di dalam mimpi yang sudah ada? Ia mencoba memperbaiki glitch, namun sistem melaporkan tidak ada solusi di basis data. Sambil kesal ia bergumam, aku hanya robot pelayan, apa aku harus memprogramnya sendiri? Sementara itu, di dunia nyata Sabrina Luo terbangun di ranjangnya. Dua wanita di sisinya bertanya lembut, kau sudah sadar? Air mata mengalir di pipi Sabrina saat ia menatap mereka dalam diam. Salah satu dari mereka bertanya apa yang terjadi semalam. Aku bermimpi sangat panjang, jawabnya, tapi aku tak bisa mengingat detailnya. Ia lalu bertanya kenapa mereka ada di kamarnya, keduanya hanya saling berpandangan. Seorang perawat menjelaskan bahwa tadi malam ia berjalan sambil tidur. Kau tidak ingat apa-apa. Sabrina ingin tahu apa yang ia lakukan. Staf itu bercerita Sabrina pergi ke dapur mengambil benda tajam sambil menggumamkan sesuatu. Sebuah bayangan adegan melintas di benaknya. Kau terus-menerus meminta maaf, lanjut staf itu. Tiba-tiba siluet Howard muncul di samping Sabrina yang sedang menangis. Perawat menjelaskan bahwa mereka menelepon sekretarisnya karena takut terjadi sesuatu. Mereka menyarankan Sabrina untuk mengambil cuti beberapa hari. Air matanya terus mengalir. Bagi Sabrina itu bukanlah mimpi. Rasanya jauh lebih nyata dari itu. Di sisi lain kota Howard berjuang menghadapi hiruk-pikuk dunia nyata. Melintasi alun-alun yang padat, ia mengamati segalanya dengan waspada. Tiba-tiba seorang pria menabrak bahunya dengan keras. Jalan lihat-lihat dong, bentak pria itu. Howard hanya bisa meminta maaf, pikirannya masih melayang entah kemana. Ia merasa sulit untuk beradaptasi lagi dengan keramaian ini. Ia berhenti di sebuah kedai makanan. Penjualnya bertanya, seperti biasa, Howard mengangguk. Dengan santai si penjual menawarinya perjodohan. Tapi ia terdiam sejenak saat melihat uap panas menyambar tangan Howard yang terulur. Tanganmu dingin sekali, kata penjual itu. Howard tersenyum tipis. Mimpinya terasa sangat nyata sampai suhunya masih terasa. Meski begitu, si penjual tetap gigih menawari perjodohan. Namun Howard dengan senyum menolak. Terima kasih, tapi aku sudah punya kekasih sekarang. Sejenak bayangan Sabrina Luo di tengah hamparan salju melintas di benaknya. Sesampainya di gedung Grand Glory, ia mengecek ponselnya. Howard menyadari dirinya hampir terlambat. Rasanya sudah lama sekali ia tidak bekerja. Tiba-tiba sebuah tangan menepuk bahunya. Howard, ia terkejut. Dan lama tidak bertemu. Dan justru tampak bingung. Lama, bukankah semalam kita baru saja makan malam bersama? Howard hanya bisa meminta maaf baginya waktu terasa seperti 6 bulan telah berlalu. Rekannya berbisik, hati-hati departemen kita, mungkin akan ditutup. Howard ingin tahu lebih banyak. Rupanya Dewan Direksi baru saja membentuk divisi pemasaran baru yang fungsinya sama persis dengan mereka. Temannya menduga Tuan Wang akan memecatnya lebih dulu. Tapi Howard dengan santai menjawab, aku memang sudah berencana mengundurkan diri. Dengan senyum tipis, ia berkata, dunia ini luas dan indah. Kenapa kita harus terikat aturan orang lain? Rekannya yang lain hanya menatapnya dalam diam. Mereka semua merasa Howard telah banyak berubah. Saat masuk lift, Daniel bahkan nyeletuk, biasanya kau sudah mengeluh dari tadi. Setibanya di meja, Howard mengakui dalam hati cara pandangnya terhadap dunia memang sudah tidak sama lagi. Bayangan mimpi kembali muncul. Biasanya ia bekerja keras demi hidupnya. Tapi sekarang apa yang harus ia lakukan? Rasanya aneh kembali ke meja ini. Ia mengambil buku catatan mencoba menulis daftar pekerjaan, tapi kemudian ragu. Ia merobek halaman itu begitu saja. Ia teringat tugas mengumpulkan umpan balik pelanggan lalu meremas kertas itu erat-erat. Bola kertas itu ia lempar dan masuk sempurna ke keranjang sampah. Howard menoleh perlahan menatap keranjang sampah itu dengan tak percaya. Perasaan apa ini? Ia merobek selembar kertas lagi. Ia bertekad untuk mengujinya sekali lagi. Di seberang ruangan keranjang sampah itu menunggu. Matanya terkunci pada sasaran siap untuk lemparan berikutnya. Tiba-tiba persepsinya berubah. Garis lintasan antara tangannya dan target terlihat begitu jelas dan presisi. Ia pun melempar bola kertas itu. Bola kertas itu melesat mulus melintasi ruangan mendarat sempurna di sasarannya. Ia sadar tubuhnya menyesuaikan sudut dan kekuatan secara otomatis. Bagaimana bisa? Dari mana datangnya kemampuan baru ini? Tiba-tiba ia teringat hadiah dari AI-63 yang muncul di benaknya. Notifikasi lemparan presisi terlintas di pikirannya. Ia terduduk tak percaya. Bagaimana mungkin? Itu kan hanya permainan. Ia memutuskan untuk mengujinya sekali lagi. Dengan tatapan fokus,
Ia melempar bola kertas lainnya. Namun kali ini proyektil itu malah mengenai wajah Tuan Wang yang sedang lewat. Kertas itu jatuh ke lantai seisi kantor mendadak hening. Howard menoleh perlahan. Tuan Wang memerintah, "Howard, ke ruangan saya sekarang." Peringatan temannya terngiang di telinganya. Ia benar-benar dalam masalah besar. Saat berjalan melintasi kantor, rekan-rekannya berbisik, "Habislah dia." Mereka menyebutnya naif karena tidak tahu soal rencana PHK. Yang lain bahkan menambahkan kalau Howard sedang terlilit banyak utang. Dari kejauhan dan hanya bisa bertanya-tanya apa yang terjadi. Di dalam ruangan Tuan Wang menyuruhnya duduk. Namun Howard tetap berdiri tegak di hadapan bosnya. Sang manajer mengoreksi nama Howard dengan serius menegaskan kalau ia tak bisa diremehkan. Howard terdiam sejenak, lalu menuntut hak gajinya meski ada kesalahan kecil. Bingung, manajer bertanya apa ada yang lupa. Howard cemas jangan-jangan akun rahasianya terbongkar. Tiba-tiba Mr. Wang menepuk bahunya berterima kasih atas pelajaran 2 tahun ini. Terungkaplah ada departemen baru yang dipimpin Wapres Mr. Low yang bersikeras merekrut Howard. Ia heran karena merasa tak kenal orang itu. Manajer berkomentar seolah-olah sudah menduga. Katanya Mr. Low pasti melihat potensi besar dalam diri Howard. Ia berdalih sengaja memberi banyak tugas agar Howard bisa belajar lebih banyak. Jawaban Howard mengejutkan. "Aku berencana resign." Mr. Wang langsung berbisik departemen baru gajinya naik 20%. Kembali ke mejanya Daniel heran kenapa Howard pindah. Howard hanya tersenyum karena aku tak punya tujuan lain. Lebih baik aku bertahan, pikirnya. Tiba-tiba Ryan berdiri dengan marah menuntut penjelasan kenapa Howard yang terpilih. Ryan merasa lebih pantas karena kontribusinya lebih besar. Apa hebatnya dirimu sampai layak dapat posisi itu? Sebuah suara tegas menyuruh mereka diam. Di belakang mereka seorang pria berdiri, dan Mr. Wang langsung menyambutnya ramah. Manajer meminta maaf pada pendatang baru, itu atas keributan yang terjadi. Mr. Low mengomentari suasana kerja di sana. Ia menantang siapapun yang meragukan keputusannya memilih Howard, namun semua langsung bungkam. Manajer mengumumkan dengan pindahnya Howard, tugasnya akan diberikan pada pemimpin tim yang baru, Daniel. Daniel menerima posisi itu dan berjanji akan bekerja keras. Howard diizinkan pulang untuk berkemas. Howard setuju dalam diam. Mr. Low kemudian mengumumkan akan ada pesta untuk tim barunya malam itu. Tujuannya untuk membahas rencana dan saling berkenalan. Howard mengangguk paham. Sebelum pergi Mr. Low memastikan tak akan ada pemecatan di departemen lama. Ia lalu pamit. Howard tak basa. Howard hanya bisa terdiam mengamati kedua atasannya pergi meninggalkan kantor. Di tempat lain Mr. Low melihat resume Howard. Teringat permintaan Sabrina untuk menawarinya posisi. Sementara itu, Daniel sang pemimpin baru mengumumkan target tim tidak tercapai, tapi tak ada yang peduli. Sadar tak dihiraukan, seorang pegawai malah berkomentar sinis kalau Daniel masih butuh banyak pengalaman. Rekannya menimpali toh Howard juga selalu ingin keluar, jadi tak akan ada yang mendukungnya. Mereka berpikir kerja keras, atau tidak hasilnya akan sama saja. Di lain tempat, ibu Howard menelepon menanyakan kapan ia pulang untuk Imlek. Howard bertanya lembut apa kabar orang tuanya. Ibunya hanya berpesan agar ia menjaga diri baik-baik. Howard meyakinkan ibunya kalau ia baik-baik saja, baru dapat kenaikan gaji dan utangnya segera lunas. Dengan nada sedih, sang ibu menyesali semua kesulitan yang dialami putranya. Howard menenangkannya, semua akan baik-baik saja. Begitu telepon ditutup, seorang wanita mendekatinya. "Anda Howard Chen, kan?" Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Sandy, pemimpin tim dari departemen marketing. Ia bilang mengenali Howard dari foto profil. Sandy lalu bertanya apakah ia akan datang ke pesta departemen. Seketika Howard sadar lokasi pesta itu adalah rumah megah yang sama dari ingatannya bersama Sabrina. Sambil tersenyum, Sandy menjelaskan kalau Mr. Low memang suka mengadakan pesta di rumahnya, lalu mengajaknya berangkat bersama. Tanpa ragu Howard setuju. Namun Sandy memberinya peringatan aneh. Mr. Low itu terobsesi dengan kebersihan. Sandy mencontohkan semua orang harus mengelap sepatu sebelum masuk agar lantainya tidak kotor. Sebuah ingatan tiba-tiba muncul di benak Howard. Momen saat ia pulang ke rumah dan memanggil Sabrina. Jejak sepatunya yang kotor mengotori seluruh lantai. Kini Howard paham maksud peringatan itu. Sandy menambahkan, sebaiknya jangan gunakan toilet tuan rumah. Seketika ia teringat omelan Sabrina tentang kebiasaan toiletnya. Terakhir Sandy memperingatkan untuk tidak masuk ke kamar lain, terutama kamar tidur Mr. Low. Ingatan tentang momen di kamar itu menghantamnya. Wajah Howard mendadak pucat membuat Sandy khawatir. Howard berusaha menenangkan diri, namun tiba-tiba Sandy menjerit menyuruh semua orang menghentikan seseorang. Terlihat seorang pencuri berlari kencang, di jalanan dikejar oleh beberapa orang. Howard melihat pria itu melompati pagar. Dengan sigap ia merebut tas dari tangan Sandy. Sandy panik. Jangan, dia sudah jauh. Ada berkas penting di dalam tas itu. Si pencuri berlari semakin jauh. Tepat saat ia akan melompati pagar berikutnya, Howard sudah bersandar santai di sana. Seketika dunia di sekelilingnya berubah. Visinya menjadi setajam elang. Sasarannya terkunci. Fokusnya terpusat untuk satu lemparan.
membayangkan wajah Sandy dan si pelaku. Tas itu pun melesat membelah udara dengan presisi. Hantaman telak mendarat di punggung pria itu. Ia langsung tersungkur. Seluruh isi tasnya tumpah ke jalanan. Pria itu terhempas ke aspal tak berkutik. Warga sekitar segera meringkusnya, sementara korban berterima kasih atas pertolongan tak terduga itu. Howard dan Sandy sibuk memunguti berkas yang tercecer. Dalam hati ia bertanya, akankah Sandy marah karena tas kesayangannya dilempar? Tiba-tiba Sandy memanggil namanya. Howard berbalik bersiap menghadapi reaksinya. Di luar dugaan Sandy tersenyum lebar. Itu tadi keren sekali. Pujinya bahkan meminta Howard untuk mengajarinya. Terkejut dengan perubahan sikapnya, Sandy menjelaskan bahwa tadi ia hanya bersikap manis karena ini kencan pertama. Tapi sekarang ia melihat Howard sebagai sebagai pahlawan. Di mana kamu belajar keahlian hebat itu? Tanyanya penasaran. Howard hanya menjawab sekenanya, tapi Sandy bersikeras itu sangat mengagumkan. Orang-orang di sekitar ikut mendekat untuk berterima kasih. Sandy pun mengajak semua orang untuk membantu mengumpulkan barang-barang. Di tengah tumpukan berkas, sebuah kartu nama menarik perhatian Howard. Tertulis nama Lawrence dari Egwell Capital Limited. Ia menunjukkannya pada Sandy yang langsung mengenali nama itu. Ternyata ia adalah mitra bisnis super penting bagi perusahaannya. Sandy berpesan, jangan perlihatkan kartu ini pada siapapun. Mr. Lawrence adalah pimpinan salah satu dari 100 korporasi top dunia. Nama Lawrence terasa begitu akrab di telinga Howard. Sandy lalu bercerita, sepertinya Miss Luo sedang menjalin hubungan dengan Mr. Lawrence dan akan pergi bersama ke kapal pesiar. Mendengar itu, sebuah kepingan memori melintas di benak Howard. Ia akhirnya teringat sesuatu dari mimpinya. Dalam mimpi itu, Sabrina menyebut nama pasangannya adalah Lawrence. Seketika Howard mendesak Sandy untuk bergegas agar mereka tak terlambat ke pesta. Sandy mengangguk setuju. Keduanya pun tiba di sebuah rumah megah saat langit senja berwarna keemasan. Sandy berkata, pestanya ada di halaman belakang sambil melihat ponselnya untuk mencari arah. Namun Howard sudah melangkah lebih dulu membuat Sandy khawatir. Takut mereka tersesat, Howard meraih tangan Sandy dan menuntunnya menyusuri jalan setapak dengan percaya diri. Setibanya di pesta, teman-teman mereka terkejut. Kenapa lama sekali? Tanya mereka. Sandy justru heran bagaimana Howard bisa menemukan tempat ini secepat itu. Seolah ia sudah pernah ke sini sebelumnya. Howard terdiam sejenak, lalu pandangannya terkunci pada sosok Sabrina Luo yang sedang berbincang di tengah keramaian. Mr. Luo meminta semua orang duduk. Rapat departemen pemasaran akan segera dimulai. Sandy pun menghampiri Howard. Ia ingin duduk bersama, namun Howard mengingatkan Sandy untuk menjaga sikap agar orang tidak salah paham tentang hubungan mereka. Sementara itu, Sabrina Luo mengamati mereka dalam diam dari kejauhan. Sandy iseng bertanya umur Howard, dan status hubungannya membuat Sabrina menundukkan kepala. Ia menyembunyikan ekspresinya. Lawrence menyapa para tamu, dan mengumumkan fokus baru perusahaan pada e-commerce. Howard menggunakan kesempatan ini untuk bertanya pada Sandy apakah Miss Luo juga bagian dari tim pemasaran. Sandy membenarkannya, bahkan departemen ini dibuat atas perintah Sabrina. Ayahnya adalah presiden direktur perusahaan, membuat posisinya jauh lebih tinggi dari Mr. Luo. Howard terperangah. Ia menduga Mr. Luo pasti punya koneksi yang sangat kuat. Sandy menjelaskan bahwa ia dan Miss Luo tumbuh bersama sejak kecil. Banyak yang bilang mereka adalah pasangan yang sempurna. Howard merasa semua ini membingungkan, lalu kenapa Sabrina berpisah dengan Lawrence? Sandy menaruh jari di bibirnya, menyuruhnya diam. Katanya dunia orang kaya punya aturannya sendiri. Ia sendiri penasaran bagaimana rasanya hidup di antara para raksasa bisnis. Howard hanya bisa mendoakan yang terbaik. Ia sadar apa yang terjadi di mimpinya hanyalah fantasi. Ia tak punya kesempatan bersama Sabrina. Lawrence akhirnya menutup rapat dan mengumumkan bahwa makan malam telah siap. Alunan musik klasik mulai terdengar lembut. Sandy berbisik melodi ini, membuat mereka merasa menjadi bagian dari kaum elit. Dengan sangat anggun, Lawrence mengulurkan tangannya pada Sabrina mengajaknya berdansa, mengingatkannya pada dansa terakhir mereka saat SMA. Sabrina menerima uluran tangan itu sambil tersenyum. Waktu cepat sekali berlalu, ujarnya. Dari kejauhan Howard hanya bisa terpaku menyaksikannya. Saat hidangan disajikan, Sandy terkagum-kagum dengan kemewahan yang diberikan bos mereka. Howard justru berpikir, berapa harga daging steak mahal itu? Sandy langsung menyentilnya, menyuruhnya untuk santai dan menikmati malam itu. Howard mengangkat gelasnya, setuju bahwa seorang pria harus menjaga wibawanya. Mereka bersulang sementara bayangan Lawrence dan Sabrina yang berdansa memicu sebuah ingatan. Dalam mimpinya ia menyadari rasa anggur yang mereka minum terasa aneh. Dan Sabrina setuju, rasanya memang berbeda. Ia menyesal telah salah memilih botol. Tapi Sabrina meyakinkannya dengan senyum manis di gelasnya. Bagiku anggur ini terasa manis dan sempurna, kata Sabrina di dalam mimpi itu. Kembali ke masa kini, Sabrina diam-diam melirik ke arah meja Howard. Ia mengamati pasangan yang terlihat serasi itu.
Howard memperhatikan betapa baiknya Mr. Luo memperlakukan para karyawannya. Sebuah suara di dekatnya berbisik Mr. Luo, dan Miss Luo memang tumbuh bersama seolah ditakdirkan untuk bersatu. Sosok Mr. Luo memancarkan kepercayaan diri. Kan, Howard yakin Sabrina akan bahagia bersamanya. Ia menghela napas pasrah, mungkin ini memang jalan yang terbaik. Aduh, tanpa sadar tangannya menyentuh piring yang masih panas. Sandy langsung meledeknya ceroboh, mengingatkan kalau bos sudah memberi peringatan. Diam di situ biar aku yang urus, kata Sandy, sambil menuangkan air dingin perlahan ke tangan Howard yang memerah. Luka begini saja jangan cengeng, kelakar Sandy. Tiba-tiba rekan kerja lain malah bersorak. Selamat untuk pasangan baru departemen kita. Kalian salah paham, seru. Howard panik. Dari kejauhan sepasang mata tajam milik Sabrina mengawasi mereka. Lawrence tak melewatkan ekspresi di wajah Sabrina. Tiba-tiba 3 pria asing mendekat menyeringai kalau suasana tampak menarik. Mereka bilang ingin memberi selamat pada Nona Luo yang pindah divisi. Tapi sepertinya ada hal lain yang lebih menarik perhatian mereka. Kenapa pasangan Tuan Lawrence justru berdansa dengan pria lain? Sindir salah satunya. Howard pun bertanya-tanya siapa pria itu. Dia Hans, manajer umum Aguil Capital. Jelas Sandy, orang penting yang sangat disegani Lawrence. Wah, situasinya canggung sekali, gumam Howard. Lawrence mencoba menengahi, Hans ini hanya tarian untuk meramaikan suasana. Terima kasih sudah datang, ujar Sabrina dengan senyum tipis. Tapi ini adalah acara internal perusahaan kami. Hans tampak kaget. Dengan elegan Sabrina menyarankannya mampir besok. Intinya, sebuah pengusiran yang sangat halus. Tenang, ini cuma salah paham. Hans malah bersikeras. Tanpa diduga ia justru mengulurkan tangannya mengajak Sabrina berdansa. Tunggu. Lawrence maju menghalangi. Dia teman lamaku. Apa pantas mengajak berdansa wanita yang baru kau temui? Ini bukan urusanmu, balas Hans sinis. Lawrence terdiam menahan amarah. Gawat, ini bisa jadi pertarungan, bisik. Sandy panik. Cukup Lawrence. Sabrina menengahi dengan kepala dingin. Dia adalah mitra bisnis kita. Hans tersenyum puas memuji ketenangannya. Lagi-lagi Hans mengulurkan tangannya. Setelah hening sejenak yang menegangkan Sabrina menerima ajakannya. Cara Nona Luo menyelesaikannya keren, tapi bikin kesal, komentar Sandy. Di lantai dansa Hans berbisik, nanti aku yang akan menjemputmu. Saat tangan Hans mulai tak sopan, Sabrina langsung mendorongnya. Jaga jarakmu. Hans yang terkejut buru-buru meminta maaf. Dia berjanji takkan mengulanginya. Dari mejanya tatapan Lawrence semakin tajam mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Lawrence pasti marah sekali gumam Sandy, tapi perusahaannya tak sekuat milik Hans. Howard hanya meneguk minumannya, matanya tak lepas dari pemandangan itu. Tiba-tiba Sabrina berhenti dengan gerakan tegas. Ternyata kau tidak pandai berdansa, ujarnya. Sebaiknya kita berhenti saja. Kita baru saja mulai. Hans bersikeras. Sementara itu, Howard menggenggam gelasnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Beraninya kau mempermalukanku, bentak Hans. Dengan kasar ia menarik lengan Sabrina hingga gadis itu kehilangan keseimbangan. Sabrina terhuyung ke belakang. Lawrence siap bergerak, tapi Howard lebih dulu mengambil keputusan. Wajahnya kini menunjukkan tekad yang bulat. Swish, sepotong steak tiba-tiba melayang dan mendarat telak di wajah Hans. Hans, pria itu langsung menjerit kaget. Wajah Hans memerah karena panas. Di tengah keributan, sebuah suara tegas memerintahkan semua orang untuk diam di tempat. Cari tahu siapa pelakunya, perintah anak buah Hans. Salah satunya bergerak lurus ke arah meja Howard dengan tatapan mengancam. Tatapan curiga diarahkan pada Howard. Tapi, setelah diperiksa anak buah itu, melapor, tidak ada apa-apa di sini. Howard bernapas lega dalam hati. Howard teringat Sandy tadi memberikan steaknya. Itulah yang menyelamatkannya. Diam-diam Sandy berpikir, anak ini lebih berani dari Tuan Lawrence. Anak buah yang lain juga kembali dengan tangan hampa. Lalu kita harus bagaimana? Tanyanya pada Hans yang murka. Apa steak itu jatuh dari langit? Teriak Hans frustrasi. Sebelum pelakunya ketemu, tidak ada yang boleh pergi dari sini. Plak, sebuah tamparan keras dari Sabrina mendarat di pipi Hans. Aku sudah muak dengan semua ini. Serunya dengan tatapan berkilat. Seluruh ruangan hening seketika. Howard melongo tak menyangka Sabrina bisa seberani itu. Untung bukan aku yang ditampar, pikirnya ngeri. Sambil ditahan, anak buahnya Hans berteriak marah. Beraninya kau menamparku? Lawrence melangkah maju. Kau sudah keterlaluan, Hans. Jangan paksa aku memanggil polisi. Sebuah bisikan dari anak buahnya membuat wajah Hans berubah. Tak perlu panggil polisi, katanya dingin. Ia pun pergi bersama rombongannya. Lawrence penasaran apa yang terjadi, tapi Sabrina hanya menjawab singkat. Aku mau ganti baju. Howard mengira pestanya sudah usai, tapi ia salah besar. Malam ini masih panjang. Ia menoleh pada Sandy. Ada apa lagi? Sandy tersenyum misterius sambil menunjuk meja mereka yang kini penuh dengan botol minuman.
Sepertinya kita pesan terlalu banyak ya. Dalam hatinya Sandy menyeringai. Akhirnya ia menemukan pria yang lebih menarik dari Lawrence malam ini. Ia akan menaklukkannya. Tunggu dulu, kata Howard sambil menunjukkan tangannya. Lagi pula aku tidak jago minum. Gawat, Howard panik saat ingat isi dompetnya yang tipis. Gajian masih minggu depan. Sandy sadar menaklukkan Howard tidak akan mudah. Baiklah, tantangan diterima. Sandy lalu mengusulkan sebuah permainan. Setiap 3 gelas yang aku minum, kau cukup minum 1. Howard langsung setuju. Rencananya buat Sandy mabuk secepat mungkin. Waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Misi berhasil. Howard mencoba membangunkan Sandy yang sudah terkapar tak berdaya. Dalam dekapannya Howard bertanya di mana rumah Sandy. Namun gadis itu sudah terlanjur mabuk. Tiba-tiba Sandy berdiri dan berteriak, "Rumahku ada di gurun barat yang jauh." Dan detik berikutnya ia bersendawa keras. Howard hanya bisa mengingatkan, hati-hati jangan sampai jatuh. Namun Sandy kehilangan keseimbangan dan ambruk menimpa Howard. Turun, teriaknya. Ini tidak pantas semua orang melihat. Bukannya menjauh, Sandy malah semakin mendekat. Tepat saat itu, seorang pelayan datang memberitahu restoran akan tutup sambil menyodorkan tagihan. Howard mengambil secari kertas itu. Matanya terbelalak melihat totalnya. Persis 400. Keduanya pun tiba di sebuah gedung apartemen. Howard membantunya menaiki tangga yang gelap saat Sandy bertanya, "Kita mau kemana?" "Ini tempat tinggalku. Kamu bisa menginap malam ini," jawab Howard. Sandy langsung mencapnya anak nakal. Beraninya membawa pulang gadis di hari pertama bertemu. Howard menjelaskan kalau dia tak punya uang untuk hotel dan kembali memaksa bertanya di mana rumahnya. Tapi Sandy tetap menolak. Sesaat sebuah bayangan pria berjenggot muncul dalam kegelapan. Howard akhirnya membaringkan Sandy di tempat tidurnya. Sambil berbaring, Sandy merengek minta dipeluk. Howard hanya menyuruhnya tidur. Pikirannya kalut membayangkan gosip yang akan menyebar di kantor. Sandy mengeluh mual dan pusing. "Tapi aku harus menaklukkanmu sebelum aku pingsan." Ia mulai merayap mendekat di atas tempat tidur. Gadis itu lalu duduk di tepi ranjang menatapnya dan bertanya, "Jadi apa maumu sekarang?" Detik berikutnya wajah Sandy sudah sangat dekat. Apa yang kamu lakukan?" tanya Howard panik saat Sandy menerjangnya. Sandy menjawab, "Aku akan menaklukkanmu lebih dulu." Ia duduk tegak dan menantang. "Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan." Howard menutup mulutnya tak percaya situasi ini benar-benar terjadi. Sandy bersandar ke belakang. "Wow, panas sekali di sini," gumamnya. Howard meraih pergelangan tangannya. "Hentikan ini, nanti bisa jadi bencana." "Aku tahu kamu juga kepanasan kan?" goda Sandy, tapi Howard menyangkalnya. Tiba-tiba gadis itu membuka kancing kemejanya dan berbisik di telinga Howard. "Jangan takut." Situasi menjadi semakin panas. Howard merasa pertahanannya hampir runtuh. Namun tiba-tiba terdengar suara dengkuran. Howard menatapnya bertanya-tanya, apa dia tertidur? Tak disangka Sandy malah bersendawa keras tepat di wajahnya. Howard langsung melompat ke sudut ruangan saat Sandy jatuh dari tempat tidur. "Sendawa itu benar-benar menyadarkanku," batinnya. Ia mengangkat Sandy kembali ke tempat tidur dan menyelimutinya dengan rapi. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Ia memutuskan untuk tidur di sofa saja. Malam pun berlalu di bawah sinar rembulan. Perlahan pintu kamar tidur terbuka. Howard masih tertidur di sofa. Tiba-tiba matanya terbuka. Ia melihat sesosok pria menyelinap masuk. Sosok itu mendekati Sandy yang tertidur. Ia mengamatinya sejenak dan bergumam, "Cantik sekali." Howard langsung menghadapinya. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" "Tenang anak muda, Sto," kata pria itu. "Aku sudah cukup bersenang-senang." Howard terkejut. "Ini konyol." Saat Howard berteriak menyuruhnya keluar, sebuah tangan mencengkeramnya dari belakang dan melemparkannya dengan keras. Saat Howard bangkit, pria itu berkomentar, "Kamu cukup tangguh juga. Kita bisa bicara baik-baik." Ia mendekati Sandy. "Aku berutang padamu. Cari aku jika butuh bantuan." Pria itu melanjutkan, "Aku akan memberimu banyak uang saat aku kaya nanti." Ia bahkan bersumpah belum pernah menyentuh wanita selama 20 tahun. Sambil memegang sepotong pakaian, ia menoleh ke Howard. "Sebagai sesama pria kita pasti saling mengerti kan?" Lalu ia melemparkan pakaian itu ke wajah Howard. Howard menyingkirkan pakaian dari wajahnya dan meraih sebuah bangku mencoba menyerang penyusup itu. Namun pria itu menghancurkan bangku tersebut dengan satu pukulan. "Ini kesepakatan yang bagus," katanya. "Banyak orang rela melakukan apa saja demi bantuanku." Dengan sinis Howard berkata, "Oh, tentu kamu yang terbaik." Tapi ia mengingatkan kalau polisi bisa saja menangkapnya, membuat pria itu tampak sedikit cemas. Howard menuduhnya menyusup dan mencoba melakukan hal yang tidak pantas. Pria itu meraihnya. "Tunggu, situasi ini aneh." Pria itu bertanya, "Gadis itu, jangan-jangan bukan wanita?" Howard balas bertanya, "Apa aku terlihat seperti orang yang tidak bisa dipercaya?" Si penyusup kembali bertanya, "Apa zaman sekarang orang langsung tidur bersama di hari pertama?" Howard menuntut penjelasan. Pria itu mengaku, "Aku sudah di luar negeri selama 20 tahun. Howard ragu. "Lalu kenapa kamu menunggu di depan pintu?"
Akhirnya pria itu mengungkapkan kebenarannya. 20 tahun yang lalu, ini adalah apartemenku. Ia kembali untuk mengambil sesuatu yang disembunyikannya dan berjalan menuju sudut kamar. Ia menyatakan barangnya tersembunyi di sana di balik sebuah ubin. Tidak ada yang menemukannya selama 20 tahun. Di dalam sebuah kotak, terungkap tumpukan perhiasan dan barang berharga. Aku mempertaruhkan segalanya untuk ini, katanya. Howard tidak peduli dengan masa lalunya. Bagaimana caramu mengganti rugi? Karena sudah melukai rekanku, tuntutnya. Tapi pria itu bersikeras ini hanya salah paham. Namaku Josai, katanya memperkenalkan diri. Aku jamin aku bukan orang jahat. Ia menyuruh Howard membereskan kekacauan dan bersiap pergi. Tapi Howard menahannya. Aku harus membawamu ke polisi. Josai lalu mengancam, gadis itu bisa saja menuduhmu sebagai penyerangnya. Kemudian ia menyerahkan sebuah kotak kecil pada Howard. Lupakan saja semua ini, pinta Josai. Howard menolak suap itu. Tapi Josai menjelaskan, benda itu tidak punya nilai materi. Di dalamnya hanya ada sebuah cincin besi. Meski unik sejak menemukannya, aku selalu memimpikan wanita yang sama berulang kali. Wanita dalam mimpi itu selalu memakai mantel merah dan memegang sebuah tongkat emas. Josai bertanya-tanya, apa mungkin aku sedang dihantui? Seketika Howard menyadari sesuatu. Deskripsi itu sama persis dengan I-63. Josh berkata Howard bebas melakukan apapun dengan cincin itu. Namun keraguan menyelimuti hatinya curiga ini adalah sebuah jebakan terselubung. Tanpa jawaban, Josh melenggang pergi membanting pintu dengan keras di belakangnya. Sambil memegang kotak itu, Howard bertanya-tanya, apa ini ada hubungannya dengan sistem mimpi? Dengan penasaran, ia membukanya dan menemukan sebuah cincin yang bersinar. Tiba-tiba permata di cincin itu memancarkan cahaya. Sesaat kemudian sebuah proyeksi holografik muncul membuat Howard terpana. Sosok wanita itu memperkenalkan diri sebagai pengembang sistem mimpi. Ia sengaja meninggalkan pesan ini sebagai peringatan penting. Tanpa basa-basi, ia mengungkap kebenaran yang mengejutkan Howard, sudah masuk perangkap. Sistem ini mampu menghapus batas kelas sosial, hukum, dan moral, dan para penggunanya bahkan tak sadar jika pikiran mereka telah dirusak secara perlahan. Saat mereka kembali ke dunia nyata, jurang antara mimpi dan realita membangkitkan sisi tergelap dalam jiwa mereka. Ia menjelaskan bahwa pengembang lain hanya mempermainkan takdir orang, dan usahanya untuk memperbaiki sistem telah gagal total. Wanita itu memperingatkan Howard untuk mengawasi perubahan dalam dirinya, dan tidak membiarkan insting liarnya mengambil alih. Ia juga mengungkap sebuah petunjuk ada alat komunikasi di setiap tantangan yang bisa membantunya, dan memintanya untuk segera menemukannya. Proyeksi itu pun lenyap meninggalkan cincin yang meredup. Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang panjang. Meski untuk saat ini jalan kita terpisah, ketahuilah api petualangan ini tak akan pernah padam. Kita berada dalam satu dunia berbagi satu mimpi yang sama. Jangan menyerah, karena kita akan bersatu kembali dalam petualangan baru. Satu dunia, satu impian. Kita akan berlari bersama lagi, menuju takdir yang menanti di depan sana. Perjuangan ini belum berakhir